Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Kayaknya malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini merupakan series terakhir dari runtutan kisahnya The John dan juga Madi. Jadi ya, malam hari ini giliran Madi yang akan kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya tegaskan kepada kalian, bahwasanya YouTube saya kebanyakan ceritanya memang memiliki durasi yang panjang. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa kurang nyaman dengan cara saya bercerita, mungkin merasa bahwa cara saya bercerita terlalu lama, maka kalian bisa percepat saja video yang sedang kalian tonton ini. Ataupun mungkin ada yang merasa sebaliknya, yang merasa bahwa cara saya bercerita ini terlalu cepat, maka kalian bisa perlambat saja video yang sedang kalian saksikan. Ataupun kalian yang merasa bahwasanya setiap kali menonton cerita saya kalian ngerasa ngantuk, tidak tahu apakah penyebabnya karena pembawaan saya bercerita atau memang karena durasinya terlalu panjang, maka saya sarankan kepada kalian untuk tidur terlebih dahulu. Nanti ketika kalian sudah segar, kalian bisa lanjut nonton lagi. Segala sesuatunya itu pasti ada jalan keluar, jadi kalian tidak usah mempersulit urusan kalian masing-masing ketika menonton cerita dari seseorang. Dan hal pertama yang harus saya jelaskan kepada kalian adalah sama seperti residual energi lain yang ikut tergabung dalam kisahnya The John dan juga Madi, bahwasanya kesemua dari mereka ini lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 30-40-an. Termasuk salah satunya adalah Madi. Dan usia ketika Madi ini meninggal dunia adalah sekitar 60-65 tahunan. Dan sejujurnya untuk memulai kisahnya Madi, saya sendiri agak bingung harus memulai dari mana. Karena sejujurnya masa-masa kecilnya Madi pada saat dia hidup dulu memang terlihat kurang begitu jelas. Tapi untuk menambah durasi cerita, seperti kebanyakan kalian yang suka kalau cerita saya durasinya panjang kan ya, saya akan sedikit menceritakan bagaimana kisah kehidupan Madi dulu ketika Madi ini masih remaja. Jadi pada saat itu Madi ini hidup di sebuah keluarga yang bisa dibilang berada di bawah garis kemiskinan. Dan pada saat itu sedang marak-maraknya pihak pemerintahan Belanda ini sedang melakukan pembangunan yang besar-besaran di Indonesia. Dan awalnya Madi ini memiliki seorang bapak yang bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Dan untuk mempermudah cerita kita sebut saja namanya adalah Pak Joni. Jadi di masa tersebut Pak Joni ini memang sudah sering ikut menjadi kuli yang membangun beberapa proyek-proyek penting yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak Belanda. Dan karena pada saat itu Madi ini tidak memiliki kegiatan lain di rumah, pada akhirnya memang Madi menjadi sering untuk ikut bapaknya bekerja ke satu tempat ke tempat yang lain. Karena yang namanya kuli gitu kan ya, pasti mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menyesuaikan di mana tempat mereka waktu itu bekerja. Meskipun pada saat Madi ikut sama bapaknya, Madi juga nggak bisa berada terlalu dekat. Karena memang dia hanya diizinkan untuk melihat bapaknya ini dari kejauhan ketika bapaknya ini sedang bekerja. Dan memperhatikan bagaimana daya juang bapaknya, kerja keras bapaknya kan pada saat itu. Akhirnya ketika kemudian Madi ini tumbuh menjadi seorang remaja, pada saat itu Madi memiliki cita-cita gimana caranya supaya dia bisa merubah nasib keluarganya, mengangkat derajat keluarganya. Karena pada saat itu Madi ini nggak mau kalau keluarganya terus-terusan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan satu hal yang harus kalian ketahui dari sosoknya Madi, ketika Madi ini remaja, Madi ini cenderung merupakan seseorang yang pintar mengambil hati seseorang. Sebagai contoh misalkan, ketika Madi ini kecil sampai kemudian dia remaja, Madi tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan secara formal. Tapi pada saat itu Madi memiliki banyak teman. Dan teman-temannya ini rata-rata berpendidikan, kemudian mau mengajarkan Madi tentang banyak hal. Salah satunya adalah menulis dan membaca. Jadi jangan kalian bayangkan pada saat itu mentang-mentang Madi ini hanyalah anak seorang kuli, tapi dia nggak punya temen ya. Temennya Madi banyak, bahkan rata-rata teman-temannya Madi itu adalah anak-anak orang Belanda. Karena pada saat ikut sama bapaknya ke tempat kerja, misalkan bapaknya lagi kerja jadi kuli gitu kan, otomatis kan pada saat itu Madi hanya menunggu dari kejauhan. Dan biasanya kalau dia sedang menunggu seperti itu, akan ada anak-anak Belanda yang lain, anak-anak dari para bos-bosnya gitulah ya, bos-bos proyek yang main di dekatnya Madi.
Dan karena pada saat itu mungkin Madi memang sangat pandai untuk mengambil hati orang lain, akhirnya dia bisa berteman nih dengan anak-anak Belanda tersebut. Tapi selain mendapatkan banyak teman dari tempat kerja bapaknya, pada saat itu Madi juga sempat mendapatkan beberapa teman yang secara tidak sengaja dia temui di pasar. Jadi misalkan pada saat itu Madi ini sedang disuruh oleh ibunya untuk belanja di pasar gitulah ya. Nanti di pasar itu Madi akan ketemu nih sama anak-anak Belanda yang juga lagi belanja sama orang tuanya. Dan waktu itu Madi nggak malu-malu misalkan mengajak mereka kenalan, menyapa duluan, hingga pada akhirnya mereka ini bisa berteman. Dan sedikit membahas tentang ibunya Madi, pada saat itu kita sebut saja namanya adalah Ibu Tri. Jadi ketika Madi ini kecil sampai kemudian Madi ini beranjak remaja, pada saat itu Ibu Tri ini memang berjualan kayak semacam makanan yang jenisnya kayak pecel gitu di depan rumah mereka yang sederhana. Jadi karena hal tersebutlah memang pada akhirnya Madi ini jadi sering disuruh oleh Ibu Tri untuk belanja berbagai keperluan sayur-sayuran di pasar. Jadi bisa dibilang memang sejak kecil Madi ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Dan seiring berjalannya waktu ketika kemudian Madi ini usianya memasuki 16 tahun, pada saat itu bapaknya Madi ini meninggal secara mendadak. Kemungkinan besar karena serangan jantung. Dan kondisi tersebut tentu saja memaksa Madi untuk segera memutar otak gimana caranya waktu itu dia bisa menggantikan posisi sang bapak untuk menjadi tulang punggung di keluarga mereka. Dan pada saat itu Madi nggak malu-malu ya untuk melakukan kerjaan apapun itu selama kerjaan tersebut bukan sesuatu yang salah. Dia kerja serabutan kesana kesini disuruh orang untuk ngangkut ini ngangkut itu, Madi mau. Tapi memang yang paling sering dikerjakan oleh Madi pada saat itu adalah menggantikan tugas sang ayah untuk menjadi seorang kuli bangunan. Mungkin karena pada saat itu kepergian dari Pak Joni juga masuknya mendadak kan. Jadi waktu itu dari pihak kontraktor mungkin memang belum bisa mendapatkan ganti dari Pak Joni secepat itu. Akhirnya memang Madilah yang dipanggil untuk menggantikan sementara. Tapi karena memang pada saat itu posisinya Madi juga masih 16 tahun, masih belum punya banyak pengalaman kan tentang kerjaan semacam itu. Pada akhirnya memang belum banyak hal yang bisa dilakukan oleh Madi dalam pekerjaannya. Dan di masa-masa itu Madi ini sempat loh mengalami waktu-waktu ketika dia dibully oleh seniornya, dia dikerjain oleh seniornya yang benar-benar kayak ngerasa apaan sih nih bocah tiba-tiba muncul di sini kerja bareng kita padahal nggak tahu apa-apa. Tapi pada saat itu secara mental Madi ini kayak apa ya? Bisa saya bilang waktu itu mentalnya betul-betul kuat. Meskipun dia dibully di kanan, di kiri. Dia dibilang mengambil keuntungan kan dari kematian bapaknya. Dia bekerja di sana padahal nggak bisa apa-apa. Tapi Madi bertahan dengan posisinya. Tapi pada akhirnya memang segala sesuatu yang Madi kerjakan sebagai pengalamannya menjadi seorang kuli bangunan di tempat yang berbeda-beda gitu kan. Pada akhirnya membuat Madi ini kaya akan pengalaman. Jadi pengalamannya pada saat itu bukan hanya tentang memahami teori praktek dari sebuah bangunan saja. Tapi dari sana juga Madi akhirnya bisa mengenal banyak orang. Jadi pada saat itu karena Madi ini memang anaknya gampang bergaul, maka orang-orang yang dikenal oleh Madi dan juga mengenal Madi waktu itu bukan hanya kelas-kelas kuli saja. Karena lama-kelamaan akhirnya Madi ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih mengenal sosok-sosok bos Belanda yang waktu itu memiliki proyek tempat di mana mereka bekerja. Dan karena pada saat itu Madi juga dinilai pandai berbicara, kemudian dia juga dinilai sangat menguasai medan dari pekerjaan yang waktu itu mereka lakukan, pada akhirnya waktu itu kuli-kuli bangunan yang juga ikut bekerja dalam satu ruang lingkup bersama dengan Madi, itu kayak ngerasa respect terhadap Madi. Jadi meskipun pada saat itu usianya Madi masih bisa dibilang ya masih relatif muda lah ya, tapi Madi ini menjadi salah satu orang yang cukup dihormati di lingkungan tersebut. Jadi misalkan ya, ada sesuatu yang terjadi di dalam proyek mereka. Kemudian ada seseorang yang harus menyampaikan hal tersebut kepada bosnya mereka, katakanlah ya. Maka Madi ini yang akan dipilih oleh teman-temannya yang lain untuk mewakili mereka menyampaikan hal tersebut kepada bos mereka. Karena mereka sudah sepercaya itu terhadap kemampuannya Madi. Dan kemampuan Madi tersebut pada akhirnya terus berkembang sampai kemudian Madi ini usianya sudah di atas 25 tahunan. Di usia tersebut, kemampuan Madi sebagai seorang kuli bangunan yang cerdas, kemudian pandai bicara juga, kemudian banyak kenalannya, itu sudah sampai ke telinga-telinga para bos-bos proyek yang biasanya memang kerjaannya selalu main-main proyek gitu di wilayah tersebut. Jadi waktu itu taraf pekerjaan Madi bukan lagi hanya sekedar membantu proyek-proyek kecil doang, yang receh-receh doang. Karena memang waktu itu Madi sudah sampai sering dibawa secara langsung oleh bos-bos proyek yang kebanyakan orang Belanda pada saat itu untuk menangani proyek-proyek besar yang pada saat itu berada di luar provinsi tersebut, bahkan di luar pulau. Dan tentu saja semua pengalaman tersebut pada akhirnya mendatangkan pundi
pundi-pundi uang yang tidak sedikit juga untuk Madi. Bisa dibilang pada saat itu Madi ini menyadari kualitas diri dia. Dan dia bisa menghargai kemampuannya dia dengan nilai yang menurut dia itu pantas. Jadi dalam setiap pekerjaan yang waktu itu ingin memakai jasanya Madi, maka Madi ini akan memasang harga yang menurut dia yaitu layak untuk dia dapatkan. Karena memang pada saat itu yang dikerjakan oleh Madi bukan hanya lagi sekedar ngegali tanah atau nempel batu gitu, udah nggak kesana. Mungkin kalau di zaman sekarang Madi ini bisa dibilang merangkap sebagai teknik sipilnya dari proyek-proyek tersebut. Jadi dia sering memberikan saran, dia sering memberikan masukan, dia sering melakukan perhitungan kira-kira kalau misalkan ini dibangunnya seperti ini cocok atau tidak, bisa atau tidak, hitungannya pas atau tidak. Dan pada akhirnya semua kemampuan yang dimiliki oleh Madi pada saat itu yang memang bisa dihargai oleh bos-bos proyek yang terbiasa memakai jasanya dia. Jadi meskipun pada saat itu Madi memasang harga yang lumayan mahal, tapi tetap banyak aja orang yang mau memakai jasanya dia. Dan di titik itulah pada akhirnya secara nilai dirinya Madi gitulah ya, itu naik pangkatnya. Dia jadi dipandang oleh orang, dia dihormati oleh orang lain. Hingga akhirnya lama-kelamaan Madi ini sering diangkat menjadi mandor utama dari setiap proyek-proyek besar yang waktu itu memang dimiliki oleh pihak Belanda. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya Madi waktu itu ya. Dan dalam komunikasi kami yang cukup berat, akhirnya Madi ini bercerita bahwa dia merasa kehidupannya itu benar-benar baru dimulai ketika dia memasuki usia sekitar 28 tahun. Kenapa seperti itu? Karena menurut Madi, di usia itu dia benar-benar sedang berada di atas puncak karirnya. Jadi dia baru ngerasain gimana sih rasanya jadi mandor utama, gimana sih rasanya dibayar dengan bayaran tertinggi di zaman itu untuk kemampuan yang dia punya. Dan waktu itu Madi juga baru menyadari bahwa tidak setiap orang yang di depan kita baik, yang di depan kita itu mengaku sebagai teman, itu sebetulnya di dalam hati mereka baik juga terhadap kita. Jadi nggak semua orang itu bisa ikut merasa bahagia dengan kesuksesan yang kita punya. Karena ketika Madi ini mulai memasuki usia 28 tahunan, pada saat itu Madi mulai merasa bahwa dirinya itu sering mengalami sakit secara mendadak dan secara misterius. Karena gini ya, setiap kali Madi ini ngerasa bahwa badannya tuh lagi sehat-sehat aja, dia lagi nggak kenapa-napa, tapi bisa aja keesokan harinya tiba-tiba dia nggak bisa jalan, tiba-tiba dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, tiba-tiba dia mimpi kayak diserang oleh sesuatu. Bahkan tiba-tiba saja pernah Madi ini sampai muntah darah. Dan anehnya setiap kali dia memeriksakan dirinya ke dokter, dia nggak pernah menemukan masalah di dalam dirinya. Dan pada saat itulah Madi ini mulai merasa bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan dirinya dia. Jadi untuk pertama kalinya di usia tersebut, Madi ini mencoba untuk menjalani sebuah pengobatan yang memiliki keterkaitan dengan hal supranatural. Dan dari sanalah kemudian Madi ini tahu bahwasanya sakitnya dia pada saat itu merupakan kiriman dari orang-orang yang sebenarnya selama ini sudah dianggap Madi sebagai temannya sendiri. Jadi orangnya dia kenal, tapi ternyata di belakang justru mereka sedang berusaha untuk mencelakai Madi dengan hal-hal gaib. Dan pada saat itu Madi tentu tidak mau kalau misalkan hidupnya bisa diakhiri dengan mudah oleh orang-orang yang pada saat itu merasa cemburu dengan kehidupannya dia. Dan barulah ketika kemudian usianya Madi ini sudah menginjak 30 tahunan, pada saat itu Madi ini mulai mendalami ilmu spiritualnya. Jadi di sela-sela waktu kosongnya Madi ketika dia sudah selesai bekerja misalkan ya, Madi ini akan menghabiskan waktu luangnya tersebut untuk melakukan kayak semacam tapa gitu, kayak nyepi, kayak melakukan ritual-ritual di tempat-tempat yang memang pada saat itu sudah dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari ilmu. Dan waktu itu sosok yang dipuja oleh Madi itu sebenarnya adalah sosok yang sudah sangat legendaris di masyarakat Indonesia, tapi saya tidak bisa menyebutkan secara gamblang di sini karena saya takut sosok beliau itu keberatan. Dan bisa saya bilang di sini bahwa sebagian besar yang mendominasi di dalam dirinya Madi pada saat itu yang kemudian pada akhirnya menjadi pelindung antara Madi dan juga The John waktu itu adalah ya perlindungan yang dia dapatkan dari sosok legendaris yang tidak bisa kita sebutkan namanya di sini. Itulah mengapa seperti yang kita ketahui dari ceritanya The John sebelumnya, bahwa The John ini hanya sekedar pengen nembus pertahanannya Madi aja itu susahnya luar biasa. Karena memang pengalaman-pengalaman spiritual yang sudah dilalui oleh Madi ketika dia muda dulu itu nggak main-main. Dan sampai di titik ini, let's say, kita mungkin bisa melihat kehidupan dari sosok seorang Madi itu sudah berjalan dengan nyaris sempurna. Karir dia sudah berada di puncak, kekayaan dia punya, bahkan sampai ke dalam dirinya sendiri. Bisa dibilang pada saat itu, di masa tersebut, Madi ini tergolong orang yang lumayan sakti.
Tapi yang namanya manusia, kita tidak akan pernah menemukan kisah yang sempurna dari hidup mereka, karena memang hal tersebutlah yang pada akhirnya terjadi kepada Madi. Dan yang menjadi ujian Madi waktu itu adalah bagian percintaannya, jadi kehidupan percintaan beliau. Seperti yang sudah saya spill sedikit di sinopsis ceritanya Madi waktu itu di postingan beliau ya, saya sudah mengatakan bahwa Madi ini sudah memiliki beberapa kali pengalaman menikah, tapi sayangnya memang semua istri beliau itu meninggal dunia tidak lama setelah mereka ini menikah. Jadi biasanya tuh mereka meninggal karena sakit. Dan Madi pertama kali menikah waktu itu di usianya yang sekitar 26 tahunan. Tapi memang istri pertamanya Madi itu tidak meninggal dunia. Jadi mereka berpisah betul-betul karena waktu itu Madi ini kan sering sakit-sakitannya. Dia sering dapat kiriman dari orang. Jadi mungkin pada saat itu karena Madi ini dianggap merepotkan, kan bikin ribet. Pada akhirnya istri pertamanya Madi itu pergi begitu saja meninggalkan Madi tanpa kejelasan. Dan barulah ketika Madi ini menikah untuk yang kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Nah, ketiga istri beliau itulah yang kemudian meninggal dunia tidak lama berselang dari ketika mereka menikah. Jadi biasanya itu selangnya paling hanya sekitar 2, paling lama 3 tahunan setelah menikah dengan Madi, maka mereka biasanya akan sakit kemudian meninggal. Dan mungkin karena hal tersebut juga dianggap aneh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Madi, pada akhirnya waktu itu sempatlah berkembang beberapa desas-desus, gosip-gosip gitu, yang mengatakan kalau misalkan pada saat itu istri-istrinya Madi yang meninggal dunia merupakan kayak semacam korban yang sengaja diberikan oleh Madi supaya Madi ini karirnya bisa baik, kehidupannya bisa kaya. Tapi meskipun begitu, Madi bilang dia nggak pernah mau ambil pusing dengan omongan orang lain. Karena dia ngerasa itu juga nggak benar kan. Karena memang jujur saja pada saat itu Madi juga nggak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tapi memang pada akhirnya Madi ini kayak ngerasa terganggu juga ya dengan omongan-omongan tersebut. Karena sedikit banyaknya hal itu mempengaruhi kehidupan percintaannya Madi. Jadi setiap perempuan-perempuan yang ingin didekati oleh Madi waktu itu kayak ngerasa enggan kalau misalkan diajak nikah oleh Madi. Mereka itu kayak takut kalau misalkan nanti menikah sama Madi, mereka juga bakal ikut meninggal. Dan yang menjadi kebetulannya adalah sama sekali tidak pernah direncanakan oleh Madi ya sebelumnya. Memang dari semua perempuan yang sempat dia nikahi, yang sempat menjadi istrinya, itu mereka ini usianya berada di atasnya Madi. Jadi kayak lebih tua sekitar 5-6 tahun di atasnya Madi. Madi belum pernah menikah dengan perempuan yang usianya ada di bawah dia. Dan memang Madi ini sudah mendapatkan nasihat dari katakanlah guru spiritualnya Madi waktu itu. Beliau ini mengatakan kepada Madi kalau misalkan Madi ini pengen punya istri, kemudian istrinya ini tidak meninggal seperti istri-istri yang lainnya, maka Madi ini diharuskan untuk menikah dengan perempuan yang usianya di bawahnya Madi. Supaya nantinya kalau secara energi yang dipancarkan oleh Madi yang pada saat itu bisa dikatakan di dalam badannya itu udah penuh dengan segala sesuatu kan ya, perlindungan secara spiritualnya, itu nantinya tidak akan merusak energi dari istrinya. Jadi kalau misalkan istrinya ini jauh lebih muda, diharapkan energi yang dikeluarkan oleh Madi pada saat itu kayak bisa diredam oleh istrinya. Karena kalau mau digambarkan ya waktu itu, tubuhnya Madi ini di dalam dirinya itu sudah banyak amulet-amulet kalau bahasa saya. Jadi kayak semacam perisai-perisai yang memang dia buat sendiri layernya dari lelaku spiritual yang selama ini dia jalankan. Jadi semisal Madi ini memiliki pasangan istri yang energinya itu kalah dari Madi, memang nantinya akan mengakibatkan istrinya Madi ini kayak sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Dan dari apa yang bisa saya cerna adalah yang dimaksud dengan energi yang tidak kalah dari Madi ini bukan dalam hal kehebatan atau segala macam, bukan ya. Karena kalau soal masalah kehebatan, Madi ini sudah di atas rata-rata. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah setiap manusia itu memiliki pancaran energinya masing-masing. Ibaratnya pada saat itu, katakanlah energinya Madi ini adalah api. Maka Madi ini harus mencari seorang perempuan yang energinya tuh bisa digambarkan seperti air. Jadi api ini kalau kena air kan dia nggak akan nyamber. Jadi kurang lebihnya seperti itulah ya, terlepas kalian nantinya akan percaya atau tidak. Tapi meskipun guru spiritual Madi ini sudah menasehatkan hal semacam itu kepada Madi, entah kenapa waktu itu Madi ini seperti sudah kehilangan keinginannya untuk memiliki rumah tangga. Jadi dia ini kayak udah males untuk menikah lagi. Hanya saja memang jeleknya Madi pada saat itu, meskipun dia ini enggan untuk menikah, tapi dia ini suka jajan di luar. Dan yang menjadi alasan Madi pada saat itu enggan untuk menikah adalah ya karena dia kayak ragu-ragu aja gitu. Takutnya kalau misalkan dia nikahin anak orang lagi dan ternyata energinya ini nggak cocok, bisa-bisa itu orang meninggal lagi gitu kan. Madi nggak mau hal tersebut terjadi. Karena entah kenapa pada saat itu Madi ini kayak memiliki ketertarikan lebih sama perempuan yang usianya jauh di atas dia. Dia ini kayak nggak pernah jatuh cinta sama perempuan yang usianya ada di bawah dia.
Dan masa-masa dimana ketika Madi ini kayak kehilangan arah dalam hidupnya kan, dia kayak ngerasa galau dengan hidupnya sendiri. Pada saat itulah akhirnya Madi ini dipertemukan oleh semesta dengan sosok Dejon. Dan ketika pertama kali bertemu dengan Dejon, pada saat itu usianya Dejon ini mungkin baru ya sekitar 29-30-an lah. Jadi di matanya Madi, Dejon pada saat itu masih lumayan sangat muda. Dan proses pertama kali ketika Madi ini bertemu dengan Dejon pada saat itu karena memang Dejon ini memiliki kontrak untuk memasok atau mensuplai beberapa bahan makanan ke dalam proyek yang pada saat itu sedang dikerjakan oleh Madi yang waktu itu sudah bekerja sebagai mandor utama di sana. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Madi dan Dejon ini sering kayak ya komunikasi gitu, ngobrol-ngobrol, hingga pada akhirnya secara tidak langsung mereka ini berteman. Dan pada saat itu bisa dibilang Madi ini kayak ngerasa kagum dengan kepribadiannya Dejon. Karena memang waktu itu dia menyaksikan sendiri di usianya Dejon yang masih muda, dia sudah bisa dibilang sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia punya pabrik yang besar, keluarganya hidup dengan bahagia. Bahkan pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar mereka ini selalu membicarakan tentang kebaikannya Dejon. Jadi Madi ini kayak hampir nggak pernah mendengar hal-hal buruk yang diceritakan tentang dirinya Dejon. Itulah yang kemudian membuat Madi ini kayak ngerasa semakin penasaran untuk bisa mengenal sosok Dejon ini lebih dalam. Karena kan selama ini Madi kayak nggak pernah punya teman yang menurut dia itu setara dengan dia. Dan kalian harus ingat kalau misalkan pada saat itu posisinya Madi ini sudah sangat terpandang di masyarakat. Kalau kita membandingkan kekayaan, memang lebih kaya Dejon. Tapi kalau untuk masalah status di masyarakat yang diakui oleh masyarakat ya, itu memang Madi ada di atas Dejon. Karena memang pada saat itu Madi ini kan kayak bergerak di bidang pemerintahannya. Jadi dia ini kayak kenal banyak orang, dia punya banyak channel. Jadi dia kayak memiliki kekuasaan tersendiri di wilayah tersebut. Dan karena saking Madi ini pengen kenal dengan sosok Dejon gitu ya, dia kayak pede gitu, pengen berteman kan sama Dejon. Akhirnya pada saat itu memang Madi ini selalu mencari-cari alasan supaya dia bisa diberikan kesempatan lebih untuk bisa mengobrol dengan Dejon. Jadi awalnya Madi ini kayak sering datang dulu nih ke pabrik miliknya Dejon. Kemudian dia bertemu dengan Dejon kan di sana. Hingga akhirnya obrolan-obrolan mereka ini kan kayak berkembang gitu ya. Dan pada saat itu Madi ini sudah berusaha untuk membujuk Dejon supaya Dejon ini mau memperkenalkan Madi dengan seluruh anggota keluarganya Dejon. Karena menurut Madi pada saat itu di zaman tersebut ya, yang namanya hubungan pertemanan baru bisa dikatakan betul-betul berteman ketika mereka ini sudah sama-sama saling mengenal anggota keluarga dari keluarga tersebut. Jadi nantinya ketika Madi ini ketemu sama orang lain gitulah ya, kemudian dia mengaku kalau dia ini mengenal Dejon, itu baru bisa diakui kalau Madi memang betul-betul temannya Dejon. Kalau misalkan Madi ini sudah bisa menceritakan juga tentang anggota keluarganya Dejon yang lain kepada orang tersebut. Jadi dia kayak pengen pamer gitu loh. Dan karena memang pada saat itu Dejon ini orangnya lurus-lurus aja ya, dia nggak pernah kepikiran yang macam-macam terhadap orang lain. Pada akhirnya waktu itu Dejon mengizinkan Madi untuk berkunjung ke rumahnya. Jadi dikasihlah alamatnya. Dan hal tersebut tidak disia-siakan oleh Madi. Dia langsung datang ke rumah keluarganya Dejon persis di keesokan harinya. Dan di titik tersebutlah pada akhirnya persahabatan yang terjalin di antara Madi dan juga Dejon ini kayak ya semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Dan pada saat itulah akhirnya Madi ini lebih mengenal siapa sosok Mary, siapa sosok Berta dan Bertie. Bahkan bisa dibilang kalau misalkan pada saat itu Madi juga ikut menyaksikan bagaimana tumbuh kembangnya Berta dan Bertie sampai kemudian Berta dan Bertie ini menjadi remaja. Dan long to short, saya persingkat di sini, entah mengapa seiring berjalannya waktu semakin akrab Dejon dan juga Madi pada saat itu. Gak tahu kenapa, saya juga gak tahu yang menjadi triggernya Madi pada saat itu tuh sebenarnya apa. Tapi Madi ini kayak mulai terbawa oleh arus. Saya sendiri agak bingung untuk menjelaskan kepada kalian menggunakan kata-kata itu harus seperti apa. Tapi yang jelas, kalau yang saya tangkap melalui rasa ya, pada saat itu Madi ini kayak mulai menyadari bahwa potret keluarga yang dimiliki oleh Dejon itu kayak potret keluarga yang selama ini ingin dimiliki oleh Madi. Jadi dia ingin memiliki keluarga yang lengkap, ada istri, ada anak, kehidupan bahagia, gak kurang suatu apapun, kemudian gak pernah kelihatan punya masalah. Pokoknya semua yang dimiliki oleh Dejon pada saat itu kayak betul-betul fit di dalam impiannya Madi selama ini. Dan diam-diam pada saat itu Madi juga sering memperhatikan bagaimana caranya Dejon ini memberikan perhatian terhadap keluarganya. Jadi kepada Mary dan juga kepada Berta dan Bertie. Ketika Madi juga sering diundang oleh Dejon untuk makan bersama di rumah keluarganya Dejon, pada saat itu diam-diam Madi ini juga sering memperhatikan bagaimana banyaknya foto-foto keluarga yang terpasang di dinding rumah mereka.
banyak canda tawa yang terlihat di foto tersebut. Dan kalian percaya nggak, kalau awalnya Maddie ini juga ikut merasa senang dan bahagia ketika dia melihat kebahagiaan keluarganya The John. Jadi kalau misalkan dia lagi datang main ke rumahnya The John, kemudian dia melihat bagaimana interaksi yang terjalin antara The John, Mary, dan juga anak-anak mereka, Maddie ini ikut ketawa loh, dia ikut seneng. Dia kayak ikut larut dalam suasana tersebut. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja mungkin kayak ada setan yang memasuki dirinya Maddie waktu itu. Lama-lama nggak tahu kenapa pada saat itu Maddie ini kayak ngerasa jealous dengan semua kebahagiaan yang ditunjukkan oleh The John kepada dia. Maddie itu kayak iri setiap kali dia melihat The John dengan istrinya ini kayak bercengkrama. Maddie juga ngerasa iri setiap kali melihat The John ini kayak akrab sama anak-anaknya. Jadi senyuman yang awalnya itu selalu ada terlihat di wajahnya Maddie setiap kali dia ikut menikmati kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarganya The John. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, senyuman tersebut berganti dengan tatapan sinis. Dan pada saat itu satu-satunya hal yang ada di dalam pikirannya Maddie adalah, kenapa The John bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan tersebut sementara saya tidak? Kenapa The John bisa memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, sementara saya tidak? Padahal kalau dibanding-bandingin, saya nggak ada kurangnya sama sekali loh dari The John. Jadi pada saat itu kayak seolah-olah Maddie ini menyalahkan The John atas segala sesuatu yang waktu itu tidak dimiliki oleh Maddie di dalam kehidupannya. Dan pada titik inilah secara tidak sadar Maddie mulai menjadi followernya The John. Maksudnya bukan follower Instagram atau TikTok ya, bukan. Jadi Maddie pada saat itu kayak mulai mengikuti bagaimana cara The John ini hidup. Kenapa saya bilang caranya The John hidup? Karena pada saat itu segala sesuatu yang ada pada dirinya The John itu kayak menarik perhatiannya Maddie untuk dia tiru. Jadi mulai dari cara The John berpakaian, cara The John ini berjalan, cara The John ini bicara, itu sampai diikutin sama Maddie. Jadi kalian bisa bayangkan lah ya, orang Indonesia asli yang wajahnya benar-benar Indonesia, tiba-tiba saja logat dia ngomong itu kayak diubah, jadi kayak orang bule yang agak cadel-cadel gitu. Otomatis pada saat itu perubahan yang ada di dalam dirinya Maddie sempat mengundang perhatian juga dari orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Maksudnya kayak, Pak Maddie kenapa tiba-tiba berubah jadi begitu? Jadi setiap kali ada pertemuan yang pada saat itu mempertemukan Maddie dan juga The John, katakanlah dalam hal proyek yang sama-sama sedang mereka jalankan, sebisa mungkin Maddie itu terlihat sangat mirip dengan The John. Awalnya Maddie yang tidak pernah terlalu memperhatikan bagaimana cara dia berpakaian, itu tiba-tiba saja meniru bagaimana cara berpakaiannya The John. Kalian bisa bayangkan lah ya bagaimana pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh menir-menir Belanda di zaman tersebut ketika mereka sedang ada acara formal. Nah, pakaian seperti itulah yang ditiru oleh Maddie. Dan kalau kalian mengira bahwa Maddie ini akan ngerasa minder atau dia ngerasa malu setiap kali dia disindir sama orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia dianggap meniru The John, kalian itu salah. Karena pada saat itu Maddie ini justru semakin merasa bangga akan dirinya sendiri kalau misalkan ada orang yang mengatakan Maddie ini kok mirip ya dengan The John. Dan sebenarnya kalau kita menilik residual memori milik The John pada saat dulu ketika dia masih berteman dengan Maddie, ketika hubungan mereka masih baik-baik saja, sebenarnya The John sendiri tidak pernah merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Maddie, yaitu mengcopy segala sesuatu yang ada pada diri The John. Karena mungkin pada saat itu The John juga urusannya sudah terlalu banyak, dia nggak punya waktu luang untuk sekedar memikirkan hal-hal semacam itu kan. Bahkan mungkin pada saat itu The John sama sekali tidak sadar kalau misalkan gayanya ini sedang ditiru oleh Maddie. Tapi hal tersebut justru disadari oleh orang-orang yang memang terbiasa hidup bersama dengan The John. Karena mereka kan pasti memperhatikan kan ya, kok tiba-tiba saja Maddie ini tingkahnya berubah, gayanya berubah, kok mirip dengan The John. Dan ada satu momen di dalam residual memorinya Maddie pada saat itu, Mary ini sempat memberikan komentar kepada Maddie. Mungkin karena pada saat itu kalau saya nilai ya, Mary ini kayak udah ngerasa jengah aja gitu, kayak aduh jengkel banget kenapa sih gaya suami saya ditiru gitu kan. Akhirnya pada saat itu Mary ini berusaha untuk memberikan sebuah sindiran halus kepada Maddie ketika Maddie ini posisinya sedang datang berkunjung main ke rumahnya mereka. Ketika mereka sedang bicara, waktu itu The John lagi masuk ke dalam, jadi di situ hanya ada Mary dan juga Maddie saja. Nah pada saat itulah Mary ini ngomong sama Maddie, Pak, Bapak nggak cocok deh penampilannya seperti ini. Bapak mending penampilannya balik lagi deh kayak yang dulu. Jadi memang sebelum dia meniru gayanya The John, pada saat itu kebiasaannya Maddie adalah dia sering memakai kayak kemeja polos berwarna putih, kemudian celana gombrong gitu ya. Dan dia sering memakai kayak semacam topi, tapi dia bukan kopiah, bukan peci gitu, bukan. Hanya mirip saja. Dan reaksi yang hampir sama juga ditunjukkan oleh Berta dan Bertie.
Jadi pada saat itu ada beberapa momen ketika Madi ini mengajak Berta dan Berti ini kayak ngobrol seperti biasanya, karena mereka ini memang sering menghabiskan waktu bersama setiap kali Madi datang ke rumah mereka. Dan pada saat itu Berta ini sempat bertanya kepada Madi, kenapa kok Pak Madi meniru gaya papahnya saya? Dan memang pada saat itu cara bicara yang ditunjukkan oleh Berta dan Berti kepada Madi itu kayak konteksnya bercanda. Itulah mungkin kenapa Madi ini kayak nggak ngerasa tersinggung juga dengan ucapan tersebut. Dan meskipun pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa Madi ini nggak cocok, gayanya berubah mirip dengan gayanya The John, tapi pada saat itu Madi tetap teguh dengan pendiriannya. Dia pengen tetap berpenampilan seperti itu. Dia ingin tetap mirip dengan The John, tapi mirip secara penampilan ya, bukan secara wajah. Karena kalau secara wajah kan nggak mungkin juga kekejar. Bukan apa-apa, ini penjelasan. Kan Madi orang lokal, kalau misalkan The John kan orang Belanda, jadi nggak mungkin bisa disamaratakan wajahnya gitu maksudnya. Dan di bagian inilah kita akan mulai membahas bagaimana proses yang terjadi ketika Ani ini mulai masuk ke dalam kehidupannya Madi. Jadi untuk kalian yang belum tahu Ani itu siapa, kalian bisa nonton kisahnya Ani jauh lebih lengkap di ceritanya Berta dan Berti kalau nggak salah. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa Ani ini merupakan asisten rumah tangga yang dimiliki oleh keluarga De John. Sebelum akhirnya Ani ini diberhentikan dari keluarga De John, kemudian menikah dengan sosoknya Madi. Dan kita akan mendengarkan proses pertemuan yang terjadi antara Madi dan juga Ani ini full melalui point of view-nya Madi ya. Dan awalnya sejak pertama kali Madi ini mengenal keluarga De John, berteman dengan De John, Madi ini sudah tahu dengan sosoknya Ani, karena kan setiap kali Madi ini datang ke rumahnya De John, otomatis kan dia pasti akan ketemu sama Ani. Tapi pada saat itu Madi sama sekali nggak punya pikiran yang macem-macem, apalagi sampai kepikiran kalau suatu hari Ani ini bakal jadi istrinya dia. Karena menurut Madi waktu itu, Ani ini sama sekali bukan tipe perempuan yang biasanya bisa dia suka. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Madi ini semakin lama kan berteman dengan De John, pada saat itu nggak tahu kenapa, setiap kali Madi ini memperhatikan gerak-geriknya Ani gitu kan ya. Madi ini kayak selalu memiliki rasa curiga kepada Ani bahwa sebenarnya Ani ini kayaknya punya hati nih sama De John. Karena pada saat itu kan bisa dibilang Madi ini adalah orang yang sangat berpengalaman ya dengan hal-hal semacam itu. Tapi memang pada saat itu Madi nggak mau cerita ke siapa-siapa, karena bagi Madi dia nggak punya hak. Dan waktu itu Madi juga percaya bahwa hal-hal seperti itu pasti nanti ujung-ujungnya bakal ketahuan. Dan mungkin yang namanya jodoh ya, kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan untuk mempertemukan dua orang insan yang sebelumnya sama-sama saling menolak untuk bertemu kan. Pada akhirnya waktu itu ketika Madi ini sering berkunjung ke rumahnya De John, karena dia kan nggak punya bestie lagi ya pada saat itu. Dia cuma punya De John doang. Meskipun di dalam hatinya waktu itu sudah tumbuh kayak ada rasa-rasa iri, rasa-rasa sebel. Tapi bagaimanapun temen yang dia punya pada saat itu ya cuma De John doang. Jadi ketika kemudian Madi ini kayak lagi gabut di rumah nganggur, ya dia cuma bisa main ke rumahnya De John. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya De John dan Mary ini kan bukan pengangguran juga, mereka punya kerjaan. Jadi ketika kemudian Madi ini berkunjung ke rumah mereka, dan kebetulan mereka sedang tidak ada di rumah, ya mau nggak mau pada saat itu Madi ini ngobrol lah sama Ani. Karena memang kan pada saat itu yang bisa nyambung obrolannya dengan Madi ya cuma Ani doang. Sementara pada saat itu Berta dan Berti ini kayak ya udah asyik dengan mainan mereka sendiri. Dan awalnya obrolan yang terjalin di antara Madi dan juga Ani ini kayak sekedar basa-basi doang, kayak ngobrolin hal-hal ringan doang. Nah, lama-kelamaan pada saat itu Madi mulai merasa bahwa sepertinya Ani ini bisa dia jadikan sebagai sumber terpercaya, tempat di mana nantinya Madi ini bisa mempertanyakan segala hal yang berhubungan dengan De John. Jadi kalian kan udah tahu ya kalau Madi ini kayak terobsesi dengan sosok De John. Dia pengen tahu semua tentang hal yang ada di dalam kehidupannya De John. Dia bahkan ingin meniru hal-hal terkecil yang sering dilakukan oleh De John. Nah, pada saat itu Madi ini memanfaatkan Ani untuk memberitahukan dia tentang hal-hal tersebut. Dan asal kalian tahu, yang ditanya sama Madi waktu itu kepada Ani itu bukan hal-hal berat kayak rahasia keluarga atau rahasia perusahaan gitu, bukan. Jadi cuma kayak hal-hal simple doang, kayak makanan favoritnya De John itu apa, minuman favoritnya De John itu apa, hobi yang sering dilakukan oleh De John itu apa, kebiasaan yang sering dilakukan oleh De John ketika De John bangun tidur itu apa. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan De John. Jadi sampai hal-hal sekecil itu Madi ini pengen niru juga. Dan karena pada saat itu Ani memang sudah bekerja dengan keluarga De John cukup lama kan, akhirnya dia tahu banyak dong tentang De John, bahkan tentang Mary dan juga tentang Berta dan Berti. Dan semua kesukaan dari seluruh anggota keluarganya De John itu disampaikan kepada Madi segala sesuatunya. Hingga kemudian di suatu hari ketika Madi dan
juga Ani ini sudah dibilang ya lumayan akrab lah ya, mereka sering ngobrol. Nah, pada saat itulah akhirnya Madi ini tahu kalau misalkan Ani sudah dipecat dari rumah keluarganya The John. Dan alasan dipecatnya Ani pada saat itu adalah karena Ani ini kepergok ingin melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas terhadap dirinya The John. Kalau kalian sudah menonton kisahnya Berta dan Bertie, pasti tahu apa yang sudah dilakukan oleh Ani pada saat itu sampai akhirnya dia ini dipecat dari sana. Dan kalian tahu apa? Ketika kemudian Madi ini mengetahui Ani sudah dipecat dari rumah keluarganya The John, pada saat itu Madi ini berpikir, kalau misalkan Ani dipecat, otomatis Ani ini bakal pulang kampung dong. Dan kalau misalkan Ani ini bakal pulang kampung, artinya Madi ini nggak punya sumber lain dong untuk bisa menceritakan segala sesuatu yang dia butuhkan yang berhubungan dengan dirinya The John dan juga keluarganya. Jadi dengan sangat tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan sama sekali, akhirnya hanya berjeda sekian hari lah gitu ya setelah Ani ini dipecat dari keluarganya The John waktu itu, Madi ini menawarkan sebuah pernikahan kepada Ani. Dan meskipun pada saat itu Madi sadar benar kalau perbedaan usia di antara mereka itu sangat jauh, jadi Madi ini usianya sekitar 30 tahun lebih tua dibandingkan Ani, tapi pada saat itu Madi tetap yakin kalau Ani pasti mau menerima tawarannya. Karena pada saat itu, Madi ini sudah paham benar kalau Ani ini matre. Which is nggak masalah bagi Madi. Karena memang pada saat itu Madi ini merasa bahwa dia bisa memberikan kehidupan yang layak kepada Ani selama Ani ini bisa bermanfaat bagi dia. Dan singkatnya pada saat itu, sesuai dengan dugaannya Madi kan, Ani ini menerima tawarannya Madi untuk menikah dengan dia. Tapi memang sebelum pernikahan itu terjadi, Madi ini sempat memberikan sebuah syarat kepada Ani, yaitu Ani harus cepat-cepat hamil. Karena waktu itu Madi memang betul-betul pengen punya anak. Kenapa dia pengen punya anak? Karena pada saat itu Madi ini sudah merasa hampir bisa meniru segala sesuatu yang dimiliki oleh The John, kecuali keberadaan anak. Itulah mengapa Madi ini benar-benar kepengen punya anak. Bahkan kalau bisa anaknya juga kembar, perempuan, kayak yang dimiliki oleh The John. Dia ngomong begitu sama Ani. Dan meskipun pada saat itu syarat yang diajukan oleh Madi ini lumayan susah kan, tapi waktu itu Ani tetap pada keputusannya bahwa dia bersedia untuk menikah dengan Madi. Dan sejak awal Madi sudah menduga bahwa pernikahan yang nantinya akan terjadi di antara dia dan juga Ani pasti akan mengejutkan pihak The John dan keluarga. Karena kan selama ini Madi sama sekali tidak pernah menunjukkan gerak-gerik memiliki hubungan asmara dengan Ani. Dan waktu itu Madi kayak berusaha untuk ya cuek aja lah gitu ya, nggak mau mikirin gimana pandangan yang diberikan oleh The John dan juga keluarganya. Karena kan pada saat itu diam-diam Madi juga memiliki niat terselubung di dalam hatinya ketika dia memutuskan untuk menikahi Ani. Tapi memang beberapa hari sebelum pernikahan antara Madi dan Ani itu terjadi, Madi ini kan posisinya beberapa kali masih sering main lah ya ke rumah keluarganya The John. Dan mungkin jaraknya sekitar semingguan kurang lah ya sebelum tanggal pernikahan Madi dan Ani ini sempat terlaksana, Madi ini sempat main ke rumah keluarganya The John. Nah, pada saat itulah akhirnya Berta dan Bertie ini kayak diam-diam berusaha untuk mengajak Madi bicara tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Dan waktu itu Madi kan nggak curiga apa-apa ya, karena dia terbiasa ngobrol seperti biasa dengan Berta dan juga Bertie. Tapi ketika kemudian mereka bertiga ini bicara di sebuah tempat yang bisa dibilang kayak sebuah persembunyian, karena memang waktu itu Berta dan Bertie kan nggak mau dilihat sama orang tuanya kan. Pada saat itulah akhirnya Berta dan Bertie ini kayak berusaha untuk menyadarkan Madi supaya ya bisa mempertimbangkan lagi lah kalau misalkan pada saat itu Madi benar-benar ingin menikahi sosok Ani. Jadi waktu itu Berta dan Bertie ini kayak menceritakan semua kejelekan yang mereka ketahui dari sosoknya Ani. Ani yang beginilah, Ani yang begitulah, Ani yang suka mencuri lah, Ani yang suka dekat-dekat dengan papi mereka lah, dan lain sebagainya. Dan memang saat itu Madi sama sekali tidak memberikan respon yang gimana-gimana. Tapi sejujurnya yang saya rasakan di dalam hatinya Madi pada momen tersebut adalah Madi ini marah kepada Berta dan Bertie. Karena dia menganggap pada saat itu Berta dan Bertie ini kok lancang ya bicara tentang hal seperti itu di depan saya, calon suaminya Ani. Jadi saat itu Madi ini sama sekali tidak menganggap apa yang dibicarakan oleh Berta dan Bertie kepada dia waktu itu sebagai sebuah saran. Dan memang Madi mengetahui ketika dia pulang dari rumah kediaman keluarga The John di hari tersebut, dia langsung ngomong nih sama Ani, Berta dan Bertie ngomongin kamu begini loh. Tapi kalau untuk masalah pertengkaran yang sempat terjadi antara Ani dengan Berta dan Bertie, Madi sama sekali tidak tahu. Karena memang pada saat itu ketika Ani ini berpamitan dengan Madi, Ani ini cuma bilang dia pengen
keluar doang. Karena sebagai informasi saja untuk kalian, meskipun pada saat itu Madi dan Ani ini posisinya belum resmi menikah, tapi ketika Ani ini sudah dipecat dari keluarga Dejon, kemudian ditawarkan sebuah pernikahan gitu oleh Madi, posisinya pada saat itu Ani memang tinggal satu rumah dengan Madi. Dan kembali lagi ke cerita ya, ketika kemudian Madi ini sama sekali tidak tahu kalau misalkan waktu itu Ani ini datang melabrak anak-anak tadi, ketika kemudian Ani ini pulang ke rumahnya Madi kan, pada saat itu Ani juga nggak cerita apa-apa. Tapi ketika kemudian diperhatikan pada saat itu Madi ini ngelihat kayak ada bagian matanya Ani itu yang lebam gitu. Jadi di dekat bagian matanya tuh kayak lebam, dan pada saat ditanyakan oleh Madi, akhirnya waktu itu Ani ini menceritakan segala sesuatunya tentang pertengkaran heboh yang terjadi antara dia dan juga Berta-Berti. Dan tentu saja cerita yang disampaikan oleh Ani pada saat itu kepada Madi adalah versi Aninya sendiri ya. Jadi ada bagian yang hiperbolanya lah. Dan mendengar cerita yang diberikan oleh Ani pada saat itu melalui versinya Ani, tentu saja membuat Madi ini kayak merasa semakin marah dengan keluarganya Dejon. Karena pada saat itu dia merasa Dejon ini kok nggak bisa ngedidik anaknya dengan baik ya, sampai mereka ini berani menyerang calon istri saya. Jadi sampai di sini bisa dibilang pada saat itu Madi ini sudah memutuskan untuk berhenti berteman dengan Dejon. Jadi dia sudah tidak pernah bertemu muka lagi nih dengan Dejon dan juga keluarganya semenjak hari tersebut. Dan sampai di titik ini kita akan melepaskan sosok Dejon dan juga keluarganya dari kehidupannya Madi ya. Karena memang semenjak saat itu dia kan sudah tidak lagi terhubung dengan keluarganya Dejon. Jadi di bagian ini kita akan membahas dulu tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya Madi dan juga Ani ketika mereka ini sudah menikah. Jadi selama Madi dan Ani ini sudah berumah tangga, pada saat itu Madi memutuskan untuk pindah rumah dengan Ani ke sebuah wilayah yang memang letaknya itu agak berjauhan dengan wilayah rumahnya Dejon. Karena pada saat itu nggak tahu kenapa ya, Madi tuh kayak jengkel banget sama Dejon. Ibaratnya dia kayak ngedenger nama Dejon diucapkan aja sama orang-orang yang bekerja di sekitarnya, dia tuh kayak bete banget ngedenger. Emang agak aneh kan? Maksudnya kayak Dejon sendiri kayak nggak sadar kalau misalkan pada saat itu dia dan Madi ini kayak punya masalah. Tapi waktu itu Madi ini kayak melampiaskan rasa jengkel dan bete-nya terhadap Dejon kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya semua orang yang ada di sekitarnya tuh nggak boleh ada yang bahas Dejon. Kalau nggak dia akan marah. Jadi Madi ini kayak ngerasa kehidupannya itu tersaingi oleh sosok Dejon. Dan selama Ani ini berumah tangga dengan Madi, rupanya Ani ini sempat hamil 1 kali. Jadi di tahun pertama pernikahan mereka pada saat itu, Ani ini langsung diberikan kesempatan untuk hamil. Tapi sayangnya pada saat itu Ani memang mengalami keguguran ketika usia kandungannya itu sekitar 6 bulan. Jadi memang sudah besar tuh kandungan. Dan satu-satunya alasan yang bisa saya tangkap di sini pada saat itu, sepertinya yang menjadi faktor kenapa Ani ini bisa keguguran adalah selain masalah medis ya. Kemungkinan besar pada saat itu Ani ini kayak kecapean. Tapi kecapeannya itu bukan karena kecapean kerja gitu, bukan guys. Tapi karena kecapean jalan-jalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, sedikit saya bocorkan kisah residual memorinya Ani ya di ceritanya Madi ini. Ketika kemudian Ani ini menikah dengan Madi, dia ini kayak orang yang kaget. Maksudnya kaget gini, awalnya kan Ani ini secara finansial berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dia saja sampai harus bekerja sebagai asisten rumah tangga kan untuk mendapatkan uang. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia ingin jalan-jalan ke tempat tertentu, dia ini harus menabung uang dulu dengan agak lama supaya dia bisa mewujudkan keinginannya. Tapi ketika kemudian Ani ini menikah dengan Madi, otomatis dia akan mendapatkan kemudahan ketika dia ingin membeli sesuatu, ketika dia ingin mendatangi sebuah tempat gitu. Nah, hal tersebut yang terus-menerus dimanfaatkan oleh Ani. Jadi dia kayak nggak ada jedanya nih, pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, pergi lagi, beli ini, beli itu, sampai akhirnya badannya dia sendiri tuh kayak ngerasa capek dan terjadilah keguguran tersebut. Dan keguguran yang dialami oleh Ani pada saat itu benar-benar membuat Madi ini ngerasa marah. Karena sebelumnya Madi ini sudah berusaha untuk mengingatkan Ani, dijaga kehamilannya, dijaga. Cuman karena pada saat itu Ani ini kayak nggak mau dengerin omongannya Madi, dia tetap pergi ke sana kemari kan. Ketika akhirnya keguguran itu terjadi, marahlah Madi. Dan hal yang paling membuat Madi marah pada saat itu adalah karena dia kehilangan kesempatan untuk bisa meniru satu-satunya hal yang pada saat itu tidak bisa dia tiru dari sosok Dejon, yaitu memiliki keturunan. Dan saking marahnya Madi pada saat itu kepada Ani, Madi ini sempat melakukan silent treatment kepada Ani. Jadi Madi ini nggak mau ngomong gitu sama Ani selama beberapa hari.
Tapi yang namanya rumah tangga kan ya, mereka tinggal serumah, mereka selalu berpapasan. Ani juga selalu berusaha untuk ngomong sama suaminya gitu kan, meskipun beberapa kali dia dicuekin. Pada akhirnya mungkin lama-kelamaan Madi juga ngerasa luluh. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya dia masih ngerasa jengkel sama Ani, karena nih anak nggak mau nurut sama dia. Dan anehnya, secara psikis, gini loh, saya mau menjelaskan kepada kalian. Nggak tahu kenapa, Madi ini selalu merasa apapun kegagalan yang dia alami di dalam hidupnya, di masa-masa tersebut, dia ini pasti selalu menyalahkannya tuh kepada Dejon. Misalkan dia nggak menang tender proyek, katakanlah ya, yang disalahin itu pasti Dejon. Kenapa sih Dejon kok bisa dapetin segala sesuatu yang dia mau sementara saya nggak? Gitu juga dengan kegugurannya Ani. Yang disalahin oleh Madi itu adalah Dejon juga. Kenapa Dejon bisa punya anak sementara saya nggak? Jadi memang agak-agak aneh pola pikirnya Madi pada saat itu. Dan sayangnya memang setelah Ani mengalami keguguran di tahun pertama pernikahannya dengan Madi, pada saat itu di masa mendatangnya Ani itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa hamil. Saya sendiri tidak tahu apakah hal tersebut terjadi karena memang faktor belum dikasih oleh Tuhan, atau memang karena ada faktor medis yang sempat disebabkan oleh kegugurannya Ani sebelumnya. Tapi memang bisa dibilang ketika Madi ini terlalu lama menunggu Ani kok nggak hamil-hamil juga gitu kan. Pada saat itu Madi ini rasa sayang dia kepada Ani yang awalnya sudah mulai bisa tumbuh sedikit-sedikit gitulah ya. Itu kayak menguap begitu saja. Jadi ibaratnya pada saat itu Madi ini hanya menganggap Ani sebagai seorang perempuan yang melayani kehidupan dia di rumah tersebut dan tidak lebih. Dan mirisnya memang, mungkin karena usianya Ani juga pada saat itu masih muda ya. Atau mungkin karena memang dia juga nggak terlalu memikirkan hal tersebut, Ani sendiri juga kayaknya nggak masalah kalau misalkan dicuekin sama suaminya gitu. Selama dia dapat uang jatah untuk belanja, selama dia masih bisa beli apa yang dia mau, ya dia nggak peduli Madi mau pulang mau enggak, itu terserah. Jadi kayak emang betul-betul nggak sehat rumah tangga yang dijalani oleh Madi dan juga Ani. Ini ada sisi sentimental yang saya rasakan ketika saya membaca residual memorinya Madi ya. Ketika Madi ini kehilangan calon bayinya, pada saat itu secara psikis Ani ini udah bisa ketawa-ketawa, dia kayak nggak ada perasaan down sama sekali gitu. Nah, hal tersebut berbanding berbeda dengan apa yang dialami oleh Madi. Karena pada saat itu Madi butuh waktu yang lumayan lama untuk melupakan rasa kehilangannya terhadap calon anak dia. Kalian bayangkan waktu itu ada beberapa momen ketika Madi ini pulang dari kerjanya. Dia masuk ke dalam ruangan kerja dia yang ada di dalam rumah tersebut. Madi ini cuman bengong aja. Dia ngerasa kayak rumah kok sepi banget, saya punya segalanya tapi saya nggak punya seseorang yang nantinya bisa dia jadikan sebagai penerus dari apa yang dia punya. Dan kalian tahu nggak, ketika Madi tahu kalau misalkan pada saat itu Ani sempat hamil, Madi ini sudah menyiapkan sebuah kamar dengan segala pernak-perniknya untuk calon anaknya. Dan ketika kemudian calon anaknya tidak jadi lahir, itu stres Madi. Ada momen ketika Madi ini kayak berdiam diri di dalam ruangan kamar yang sudah dia sediakan untuk anaknya. Jadi dia tuh kayak diem duduk di atas lantai sambil ngeliatin segala sesuatu pernak-pernik yang sudah dia siapkan untuk anaknya. Tapi nyatanya calon anaknya tersebut tidak jadi dilahirkan ke dunia. Jadi pada saat itu Madi ngerasa sedih. Dia sangat ngerasa sedih. Tapi pada waktu itu dia merasa tidak ada satu orang pun yang bisa memahami kondisi hatinya. Termasuk istrinya sendiri, yaitu Ani. Dan sampai di bagian ini kita akan mulai membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga akhirnya sosok Madi ini bisa ikut terseret dalam permasalahan yang waktu itu melibatkan Berta dan Berti. Jadi secara kronologi seperti ini ya, saya ingin kalian membayangkan situasinya. Ada masa-masa di mana ketika Madi ini merasa kok dia kangen ya sama Dejon sekeluarga. Tapi kangennya tuh kayak kangen-kangen benci gitu loh. Kalian bisa paham nggak? Jadi dia kangen, pengen ketemu, pengen ngeliat. Tapi di dalam hatinya tuh dia masih benci. Dia pengen ketemu keluarga Dejon bukan untuk melihat apa saja perkembangan yang sudah dilakukan oleh Dejon selama ini. Tapi dia justru ingin bertemu dan melihat Dejon itu karena dia pengen tahu kegagalan-kegagalan apa aja sih yang selama ini sudah dibuat oleh Dejon selama dia nggak ada. Jadi kalian bisa bayangin ya bagaimana suasana hatinya Madi waktu itu. Dan semua yang dilakukan oleh Madi pada saat itu betul-betul di luar rencananya. Jadi waktu itu secara kebetulan saja, salah satu proyek besar yang sedang dipegang oleh Madi itu berdekatan wilayahnya dengan wilayah tempat di mana Dejon keluarga tinggal.
Jadi otomatis kan pada saat itu mau nggak mau Madi harus balik lagi ke wilayah tersebut. Dan setiap kali dia memasuki wilayah tersebut, otomatis nama The John ini sering dia dengar dari warga-warga yang ada di sekitar sana. Karena memang pada saat itu The John ini lumayan terkenal baik kan dalam kehidupan sosialnya. Dan seolah kayak ke-trigger lagi dengan kenangan-kenangan lama tersebut, akhirnya Madi ini kayak mulai sering mimpiin keluarga The John ketika keluarga The John ini lagi ketawa-ketawa, kayak seolah-olah lagi main di dalam mimpinya Madi. Dan setiap kali Madi ini bangun ketika dia bermimpi akan hal tersebut, Madi ini kayak semakin ngerasa kesel dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh keluarganya The John. Jadi Madi ini kayak ngerasa, apaan nih? Bahkan dalam mimpi aja, The John ini kayak memamerkan kebahagiaan dia di depan saya. Padahal hidup saya ini lagi susah, saya ini lagi stres, saya ini nggak punya anak. Jadi memang lucunya di sana, Madi ini kayak nyalahin The John atas segala sesuatu kegagalan yang ada di dalam dirinya dia. Dan mimpi-mimpi semacam itu bukan hanya sekali dua kali ya dialami oleh Madi. Kalau tebakan saya sih sebenarnya Madi itu kangen sama The John. Jadi ketika energinya Madi ini mungkin pada saat itu sedang berdekatan dengan The John. Namanya kan mereka ini mantan bestie ya. Mereka pernah saling deket. Jadi mungkin secara insting pun mereka ini kayak pengen ketemu aslinya. Cuman karena waktu itu Madi kayak menutupi perasaannya dengan rasa iri, dengan rasa jengkel. Akhirnya Madi tidak menyadari hal tersebut. Beberapa kali mimpi tersebut datang di dalam tidurnya Madi. Pada akhirnya lama-kelamaan nih, setelah beberapa hari berlalu, Madi ini kayak mulai merasa, kok saya kangen ya sama Berta, sama Berti. Kok saya kangen ya pengen ngeliat mereka ini main di depan saya. Karena memang sudah lama kan Madi nggak ketemu sama Berta dan Berti. Akhirnya pada saat itu, secara diam-diam, Madi ini merencanakan dia pengen lewat nih di depan rumah keluarganya The John. Tapi secara diam-diam ya, karena dia nggak mau ketahuan, dia gengsi sama The John. Jadi ketika dia sudah selesai menangani proyek yang memang waktu itu letaknya berdekatan dengan wilayah tempat di mana The John ini tinggal, proyek jembatan tersebut ya. Nah pada saat itu setelah selesai biasanya Madi ini dengan mobilnya dia akan lewat nih di depan rumah keluarga The John sambil memperhatikan gitu. Apakah pada saat itu ada keluarganya The John yang sedang bermain di teras, apakah ada Berta dan Berti yang sedang bermain di halaman, dan hal tersebut terus dia ulangi hampir setiap hari. Dan kalau pada saat itu Madi menemukan kesempatan ketika dia melihat Berta dan Berti ini sedang bermain di halaman depan rumah mereka, nah biasanya nanti Madi ini akan lari nih ke seberang jalanan dari rumahnya The John. Jadi di seberang rumahnya The John waktu itu kan masih kayak banyak pohon-pohon gitu. Nah, Madi ini nanti akan duduk di sela-sela pepohonan tersebut sambil ngeliatin Berta dan Berti lagi main. Bahkan dalam beberapa kesempatan waktu itu, Madi ini sampai sengaja membawa bekal makanan dari rumah yang kemudian dia buka dan dia makan di area seberang dari rumahnya The John sambil memperhatikan Berta dan Berti ini main di halaman. Dan sebenarnya saya sendiri juga merasa bingung untuk mendefinisikan. Sebetulnya perasaan macam apa sih yang dirasakan oleh Madi pada saat itu ketika dia terus-menerus menyaksikan bagaimana kehidupan keluarga The John ini berjalan, ketika dia menyaksikan dari kejauhan Berta dan Berti ini main di halaman. Karena gini ya, ibarat kata ini hatinya Madi. Separuh hatinya Madi ini kayak ngerasa, seneng ya kalau misalkan punya keluarga yang lengkap, punya keluarga yang bahagia, punya keluarga yang saling menghargai. Karena selama pernikahannya Madi dengan Ani, dalam komunikasi kami, Madi ini sendiri bilang bahwa dia tuh kayak nggak punya istri di rumah. Ani selalu foya-foya, sehari-hari dia selalu pergi ke sana ke sini, nggak pernah memikirkan kebutuhannya Madi di rumah. Ani juga tidak pernah berusaha untuk bertanya kepada Madi, seperti apa sih kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh Madi yang sebenarnya. Tapi kemudian di sisi lain dari hatinya Madi, dia juga kayak ngerasa marah dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarganya The John. Maksudnya tuh kayak, kok saya nggak bisa terima ya kalau misalkan ada orang lain yang saya kenal, yang setara dengan saya, tapi kehidupannya bisa berjalan dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih bahagia, sedangkan saya nggak bisa. Jadi kalian tahu lah ya bagaimana pusingnya saya sebenarnya berusaha untuk menerjemahkan suara hati sekaligus isi hatinya Madi waktu itu. Dan dari kisahnya Madi ini, saya harap kalian memahami bahwa yang namanya rasa iri itu lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi rasa marah. Dan rasa marah tersebut kalau terus-menerus ditumpuk, itu bisa berubah menjadi sebuah rasa benci. Dan rasa benci itu bisa datang kepada diri kita tanpa memerlukan alasan. Walaupun orang tersebut gak ada salah sama kita, ya kalau saya benci sama dia, ya terserah saya dong. Kan gitu kebanyakan yang terjadi. Itulah yang kemudian terjadi pada dirinya Madi dan juga The John.
Madi ini sadar betul, dia benar-benar tahu kalau misalkan permasalahan yang ada di dalam hatinya Madi pada saat itu nggak ada urusannya sama Dejon. Dejon nggak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada dirinya Madi. Tapi tetap aja Madi ini menyalahkan Dejon. Dan disinilah kemudian perubahan mulai terjadi di dalam hatinya Madi. Kalau misalkan awalnya dia kayak berusaha untuk memperhatikan Berta dan Berti yang sedang bermain di halaman dari kejauhan, itu karena rasa sayang dan rindunya dia kepada Berta dan Berti. Tapi lama-kelamaan, rasa menuntutnya Madi di dalam hati, rasa irinya dia terhadap kebahagiaan yang dimiliki oleh Berta dan Berti karena memiliki seorang ayah yang baik, itu membuat Madi ini kayak ngerasa, oh, Berta dan Berti ini nggak pantas punya bapak yang baik seperti itu. Dejon juga nggak cocok kalau misalkan punya anak sebaik Berta dan Berti. Saya yang seharusnya ada di sana. Dan anak saya yang seharusnya berada di posisi itu. Hingga kemudian akhirnya rasa jengkel, rasa iri yang ada di dalamnya Madi itu pecah. Di suatu hari ketika dia seperti biasanya sedang memperhatikan Berta dan Berti bermain di halaman dari kejauhan, pada saat itu Madi mulai berpikir di dalam hatinya, saya harus menghentikan hal ini, saya harus membuat anak-anak itu nggak lagi ketawa ceria seperti itu. Saya harus membuat orang tua mereka ngerasa sedih, supaya mereka ini bisa tahu gimana sih rasanya nggak punya anak. Dan karena alasan konyol tersebut pada akhirnya Madi ini kepikiran sesuatu. Jadi saya akan mulai menceritakan kronologinya kepada kalian dan saya harap kalian bisa fokus di sana. Karena memang akan ada beberapa plot twist yang sebelumnya tidak sempat terlihat dari residual memori siapapun yang sudah sempat kita baca. Sebelumnya saya ingin kalian tahu bahwa pada saat itu, selaku mandor utama dari beberapa proyek pembangunan yang sedang berjalan, Madi ini sudah tahu kalau memang ada beberapa ritual laku tertentu yang harus dilakukan setiap kali proyek pembangunan tersebut berjalan. Dan salah satunya adalah ritual penanaman kepala sebagai tumbal. Dan di dalam komunikasi kami Madi menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar untuk membangun jembatan saja tumbal-tumbal semacam itu dibutuhkan. Tapi ketika mereka membangun jalanan, mereka ini membangun kayak aliran untuk sungai. Pokoknya segala sesuatu yang memang membutuhkan energi besar untuk membuka sebuah kawasan hutan, mereka memang harus melakukan ritual tumbal tersebut. Dan biasanya bukan hanya bagian kepalanya saja yang ditumbalkan. Jadi tergantung syarat yang diberikan oleh dukun yang mereka percaya. Memang sebagian besar dari tumbal yang dilakukan pada saat itu kebanyakan menggunakan bagian kepalanya saja. Tapi tidak jarang di beberapa proyek-proyek tertentu, tumbal yang dibutuhkan itu hanya sekedar bola matanya saja. Ada juga yang memerlukan satu bentuk full badan yang kemudian mereka tumbalkan. Itu biasanya itu ditanam kayak semacam jadi pasak bumi gitu loh guys. Jadi ditanam dalam posisi berdiri, kemudian dicor. Dan area tempat di mana anggota tubuh tersebut nantinya akan ditanam itu bukan asal-asalan doang. Jadi itu memang sudah diperhitungkan oleh dukun yang sudah dipercaya untuk menjalani ritual tersebut. Jadi secara kesimpulan pada saat itu Madi memang membenarkan bahwa praktek tumbal tersebut ada di masa-masa ketika Madi hidup dulu dan bekerja sebagai seorang mandor utama dalam proyek pembangunan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Madi hanya tahu bahwa praktek tersebut ada dan Madi juga mengenal orang-orang yang bergerak di dalam ritual tersebut. Tapi untuk tempatnya ada di mana, pengeksekusian tersebut terjadi di mana, kemudian korban-korbannya siapa, kemudian ditanamnya di mana, Madi tidak sampai mendalami ke sana. Karena memang pada saat itu situasinya Madi ini kayak ya udahlah tahu beresnya doang. Madi menambahkan bahwasanya kepercayaan yang ada di masa dia hidup dulu, ketika sebuah bangunan dibikin, entah itu jalanan, jembatan, gedung, sungai, atau apapun itu, ketika bangunan tersebut tidak diberikan tumbal, maka dalam waktu yang relatif cepat, bangunan tersebut pasti akan roboh, pasti akan rusak. Karena yang harus kita bayangkan di sini adalah gini ya, di zaman tersebut tentu berbeda dengan sekarang. Di zaman itu ketika orang ini pengen bikin jalanan, pengen bikin jembatan, pengen bikin aliran sungai, mereka betul-betul harus membuka hutan dari awal. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi spiritualnya, dari sisi gaibnya, pada saat itu otomatis mereka ini harus membuka sebuah tempat yang mungkin lebih awal ditempati oleh bangsa-bangsa jin atau energi-energi yang jauh lebih besar. Jadi kita anggap saja ketika rumah dari energi tersebut dibelah, dijadikan jalan, dijadikan jembatan, pasti mereka ingin meminta gantinya, gitu ya kurang lebihnya. Dan Madi ini menjelaskan, semisal pada saat itu ada beberapa bangunan seperti jembatan atau jalanan yang bersikeras tidak ingin diberikan tumbal ketika pembangunannya, maka nantinya
Energi-energi besar, katakanlah jin-jin yang marah ketika tempat mereka ini diacak-acak, dibikin jembatan, dibikin jalan segala macam, itu akan melampiaskan kemarahan mereka kepada orang-orang yang nantinya akan melewati jalanan tersebut atau jembatan tersebut. Terjadilah nanti kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, dan itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dan tidak hanya di tahun itu saja, tapi sampai nantinya jembatan dan jalanan tersebut tidak pernah lagi digunakan. Jadi ibaratnya sampai zaman sekarang pun, kalau misalkan jembatan atau jalanan tersebut tidak ditumbalkan ketika dulunya dibikin, ya nantinya jalanan atau jembatan tersebut akan terus-menerus memakan korban. Nah, pada saat itu Madi ini selaku seseorang yang memang mendalami ilmu spiritual pada saat itu, dia juga banyak melakukan diskusi dengan beberapa orang lainnya gitu kan, yang memang percaya dengan hal-hal semacam itu. Akhirnya diputuskanlah, daripada nanti ke depannya kita mendapatkan banyak korban jiwa karena memang kita nggak bisa memberikan sesuatu yang membuat para penjaga di tempat tersebut merasa senang kan, ketika tempat mereka diacak-acak untuk dibangun sebuah jembatan atau jalanan, ya sudahlah, mending kita berkorban di awal saja. Kita menanam tumbal di sana. Dan saya sempat bertanya kepada Madi, lalu kenapa tumbalnya tidak hewan saja? Kenapa harus manusia? Dan Madi ini ketawa. Pada saat itu dia bilang, yang namanya tumbal hewan itu hanya diberikan kepada jin yang energinya masih ecek-ecek. Sedangkan pada saat itu ketika pembangunan di zaman tersebut terjadi, jin atau energi-energi yang harus mereka hadapi itu jauh lebih besar karena mereka buka hutan. Dan saya juga bertanya, kenapa kebanyakan yang dijadikan tumbal pada saat itu adalah anak-anak? Meskipun ternyata tidak semua anak-anak loh, ternyata ada juga orang dewasa yang diculik secara random dan dijadikan tumbal. Dan Madi pun menjawab, mungkin karena pada saat itu sosok yang paling gampang buat diculik kemudian buat ditumbalkan itu adalah anak-anak, karena mereka kan susah buat melawan. Dan pada masa itu juga, orang-orang itu kayak nggak terlalu peduli kalau misalkan anak mereka ini hilang. Jadi secara garis besar yang sama-sama bisa kita ambil dari kesimpulan yang diberikan oleh Madi di dalam komunikasi kami adalah semua hal yang berhubungan dengan tumbal dalam sebuah proyek pengerjaan pembangunan yang terjadi di masa tersebut sudah menjadi rahasia umum. Dan hampir semua orang sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut. Dan saya harap kalian jangan bertanya ya, apakah hal-hal semacam itu masih sering dilakukan sampai zaman sekarang atau tidak. Karena saya nggak mau menjawab, saya tidak bisa menjawab, dan saya rasa saya juga tidak berhak untuk menjawab. Dan kembali lagi ke cerita, ketika kemudian Madi ini mulai merasa bahwa dia ingin sekali menghentikan kebahagiaan yang dirasakan oleh The John dan juga keluarganya. Pada saat itu tiba-tiba saja, nggak ada hujan, nggak ada angin, Madi ini teringat dengan musim penculikan random yang memang sedang terjadi di wilayah tersebut. Karena memang kan pada saat itu bisa dibilang Madi ini tahu tentang jadwal tersebut. Karena gini ya guys, yang harus saya jelaskan. Pada masa itu, mandor-mandor utama seperti halnya Madi, itu udah booking duluan untuk mendapatkan tumbal yang mereka butuhkan untuk proyek yang sedang mereka jalankan. Jadi misalkan pada saat itu Madi memerlukan 6 kepala, katakanlah ya, untuk proyek jembatan dia. Dia akan bilang, katakanlah sama suppliernya gitu, saya butuh 6 kepala untuk tumbal di jembatan saya. Uangnya sekian, dan tolong selesaikan, bereskan. Madi ini tahu beresnya doang. Itulah yang kemudian membuat Madi ini kayak memiliki koneksi terhadap orang-orang yang biasa melakukan hal tersebut. Jadi yang biasa melakukan penculikan random kemudian mengeksekusi. Jadi pada saat itu sistemnya memang sudah betul-betul terorganisir, sudah ada jadwalnya, sudah rapih. Dan karena kebetulan pada saat itu Madi mengenal beberapa orang yang memiliki hubungan secara langsung dengan pengeksekusian tumbal tanpa nama tersebut, pada akhirnya, gak ada hujan, gak ada angin, Madi menghubungi orang itu untuk mengatakan bahwa dia memiliki 2 kandidat anak yang bisa diculik, kemudian dieksekusi, dan dijadikan tumbal. Jadi awalnya rencana tersebut memang berasal dari otaknya Madi. Dan tentu saja 2 orang yang dimaksud oleh Madi pada saat itu adalah Berta dan Berti. Bahkan pada saat itu Madi juga sempat menawarkan sejumlah uang tambahan supaya orang-orang yang terbiasa menculik secara random tadi itu mau menculik Berta dan Berti. Dan waktu itu Madi juga bilang kepada orang-orang tersebut bahwa dia tidak peduli nantinya Berta dan Berti ini mau diapakan. Yang jelas dia pengen Berta dan Berti ini diambil dari keluarganya The John, kemudian anak tersebut nggak akan bisa pulang lagi ke rumah. Ibaratnya waktu itu Madi bilang, kalau mau dijadiin tumbal ya udah jadiin aja, terserah, saya nggak peduli. Dan pembicaraan mengenai hal tersebut pada akhirnya berlanjut lagi ketika 2 orang yang sempat dihubungi oleh Madi tadi itu datang secara langsung ke rumahnya Madi. Karena memang pada saat itu Madi ingin memberikan sejumlah uang kepada mereka. Dan mirisnya pada saat itu Ani ikut mengetahui apa yang direncanakan oleh Madi.
Jadi memang sudah menjadi kebiasaan Ani, setiap kali ada tamu yang datang ke rumahnya untuk bicara dengan Madi, Ani ini pasti akan ikut nimbrung. Dan Madi memang tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut sebelumnya. Jadi sempat terjadi tuh percakapan di antara Madi, Ani, dan juga 2 orang eksekutor yang memang berhubungan langsung dengan masalah tumbal-menumbal tadi. Madi pada saat itu menceritakan tentang sosok kedua anak yang dia inginkan agar anak tersebut diculik oleh 2 orang yang dihubunginya waktu itu. Pokoknya Madi menceritakan tentang asal-usulnya, kemudian kebiasaan mereka sehari-hari, kira-kira di mana nih kedua orang tadi bisa menculik Berta dan Berti. Karena memang kan selama beberapa hari belakangan Madi ini kayak berusaha untuk mengintai. Nah, ketika kemudian lagi ngobrol-ngobrol itu, pada akhirnya Ani pada saat itu kayak menyadari bahwa salah satu di antara eksekutor yang datang ke dalam rumahnya Madi pada saat itu adalah teman lamanya dia. Jadi ketika waktu itu Ani ini pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga kan di rumah keluarganya The John. Nah, kebetulan salah satu dari eksekutor tersebut juga menjadi pembantu rumah tangga, tapi di rumahnya orang. Tapi karena pada saat itu mereka ini sering ketemu, sering ngobrol, pada akhirnya mereka ini berteman. Dan waktu itu posisinya memang ternyata teman lamanya Ani tersebut juga sudah berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menjadi seorang eksekutor. Jadi pada saat itu Ani ini sempat ngomong kepada suaminya, ini salah satunya kayaknya teman saya deh, saya kenal sama dia. Dan saya nggak tahu kenapa, pada saat itu Ani ini terlihat sangat senang sekali ketika dia tahu apa yang sedang direncanakan oleh Madi. Mungkin pada saat itu Ani ini diam-diam masih menyimpan luka lamanya di dalam hati ketika dia sempat bertengkarkan dengan Berta dan Berti. Jadi memang di dalam pembicaraan tersebut Ani ini terlihat sangat bersemangat gitu. Dan ketika kemudian pembicaraan tersebut berakhir, 2 eksekutor yang dihubungi oleh Madi tersebut pamit kan pulang, mereka sudah mencapai sebuah kesepakatan. Bahkan uang yang diberikan oleh Madi pada saat itu juga sudah dibawa oleh eksekutor tadi. Nah, pada saat itulah kemudian Madi ini mulai menyendiri di dalam ruangan kerjanya. Saya ingin kalian berusaha untuk membayangkan perubahan yang perlahan tapi pasti terjadi di dalam hatinya Madi waktu itu. Saya sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan pada akhirnya Madi ini kayak ngerasa ragu dengan keputusannya. Jadi kalian bayangkan, kalian pasti pernah dong berada di dalam posisi ketika kalian lagi marah, ketika kalian sedang menggebu-gebu, kemudian kalian memutuskan sesuatu. Dan ketika kalian mengambil keputusan di saat marah tersebut, kalian kan rasanya yakin gitu ya, kayak saya percaya, saya yakin, pokoknya harus kayak gitu, pokoknya harus seperti itu. Tapi ketika kemudian kemarahan kalian mereda, kalian sudah mulai tenang, situasi sekitar kalian sudah mulai hening, perasaan kayak, kok saya ngomong kayak gitu ya tadi? Aduh, bener enggak ya yang saya putusin tadi? Nah, kira-kira kurang lebihnya perasaan seperti itu yang sempat dirasakan oleh Madi setelah eksekutor tadi pulang dari rumahnya. Jadi Madi ini kayak duduk sendiri di dalam ruangan kerjanya. Dia mikir, kakinya berkali-kali dia goyang-goyangkan, karena itu adalah salah satu tanda ketika dia sedang merasa tegang. Beberapa kali Madi ini kayak mempertanyakan keputusannya waktu itu. Benar enggak ya? Apakah saya harus seperti ini? Apakah Berta dan Berti harus dieksekusi dengan cara seperti itu? Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Jadi seolah-olah pada saat itu, detik demi detik yang berlalu, menit demi menit yang berlalu, itu kayak membuat Madi ini ngerasa cemas karena dia membayangkan, waduh sebentar lagi Berta dan Berti bakal diculik nih. Mereka bakal dieksekusi sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan pesan saya kepada orang-orang yang sudah saya bayar. Tapi yang jadi permasalahannya pada saat itu adalah, apakah Madi yakin kalau itu yang sebenarnya dia inginkan? Dan di malam itu Madi sama sekali nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Dan ketika kemudian pagi mulai menjelang kan, biasanya Madi ini sebelum subuh dia sudah mandi, dia sudah mulai siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, pada pagi hari tersebut, Madi masih enggan keluar dari dalam ruangan kerjanya sampai dia betul-betul bisa mengambil keputusan yang dia yakini itu benar. Jadi pada saat itu dia riset lagi seluruh isi pikirannya, dia mempertimbangkan lagi berulang-ulang, hingga akhirnya Madi ini mendapatkan sebuah keputusan baru. Lalu keputusan apa yang pada saat itu didapatkan oleh Madi? Madi memutuskan untuk menggagalkan semua rencana yang sudah dia sampaikan kepada eksekutor yang sudah dia bayar. Dia tidak mau menyakiti Berta dan Berti dengan cara tersebut. Sekalipun Madi masih ngerasa jengkel dan iri dengan orang tuanya Berta dan Berti, tapi pada saat itu pada akhirnya Madi ini kayak ngerasa, kok nggak berhak banget ya kalau saya harus mengakhiri kehidupan Berta dan Berti dengan cara seperti itu.
Akhirnya waktu itu sebelum berangkat kerja, Madi ini menghubungi lagi kedua orang yang sebelumnya dia bayar. Madi kembali menyuruh kedua orang eksekutor tadi kembali datang ke rumahnya dia, supaya instruksi baru yang diberikan oleh Madi nantinya itu nggak salah diterjemahkan oleh eksekutor tadi. Jadi di hari tersebut Madi ini sampai sengaja mengulur waktunya berangkat kerja sampai dia betul-betul menunggu eksekutor tadi datang ke rumahnya. Dan yang perlu kalian ingat pada saat itu Ani selalu menemani Madi dalam setiap detiknya. Dan ketika dua orang eksekutor tersebut datang ke rumahnya Madi kan pagi-pagi sekali, pada saat itu akhirnya Madi ini menyampaikan perubahan rencana yang dia inginkan. Dia bilang kepada eksekutor tersebut, saya tidak mau melakukan hal yang sempat saya sebutkan kepada kalian. Nggak jadi, pokoknya semuanya nggak jadi. Bahkan pada saat itu Madi juga tidak meminta lagi uang yang sudah dia berikan kepada eksekutor tersebut. Dia mengikhlaskan uang tersebut asalkan pada waktu itu eksekutor tadi betul-betul melepaskan Berta dan Berti. Jadi udah nggak ada drama culik-culikan lagi. Dan apa yang terlihat dari residual memorinya Madi pada saat itu, tentu saja kedua orang eksekutor tadi ya hanya ngangguk-ngangguk gitu. Maksudnya kayak ya mereka juga nggak rugi apa-apa kok. Toh uang yang diberikan kepada mereka juga nggak diambil lagi kan sama Madi. Jadi pada saat itu ya sudah, mereka nurut aja dengan perintahnya Madi. Dan karena pada saat itu Madi merasa bahwa ya udah, nggak ada masalah lagi kan kalau gini. Ibaratnya dia yakin kalau apa yang dia sampaikan pada saat itu kepada eksekutor tadi sudah jelas dicerna. Jadilah pada saat itu akhirnya Madi ini memutuskan untuk berangkat kerja. Jadi dia pamitan lebih dulu nih dari rumah. Karena sekali lagi Madi sudah yakin, dia sudah percaya bahwa apa yang dia sampaikan tadi sudah jelas. Dan Madi sama sekali tidak menyangka kalau misalkan waktu itu instruksinya justru tidak dilakukan oleh kedua eksekutor tadi. Kenapa? Nanti di bawah akan ada jawabannya. Sabar. Dan singkat cerita, Madi yang pada saat itu tidak mengetahui tentang hal apapun, tentu saja sudah menganggap bahwa semuanya kembali berjalan dengan normal. Tapi seiring berjalannya waktu, gitulah ya, Madi ini kemudian mulai merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Jadi kondisi yang terjadi di dalam badannya Madi. Dan dari semua tanda-tanda yang dirasakan oleh Madi pada saat itu, Madi ini sudah paham betul bahwa sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk menyerang Madi secara gaib. Dan dari apa yang Madi rasakan pada saat itu, Madi ini bisa mendebak bahwa sepertinya ilmu yang sedang berusaha untuk menyerang dia itu bukanlah ilmu yang main-main. Bukan ilmu yang bisa dia sepelekan seperti ilmu-ilmu biasanya. Jadi energi rasanya tuh levelnya kayak beda bagi Madi. Dan karena rasa yang tidak enak tersebutlah pada akhirnya Madi kembali mendalami ilmu spiritualnya dia. Dia jadi kembali rajin untuk melakukan tirakat. Kemudian dia juga menjadi sering untuk datang ke lokasi tempat di mana biasanya dia memuja pujaannya pada saat itu. Dia sering menginap di sana, dia sering menyendiri di sana, dia sering bertapa di sana. Jadi ibaratnya pada saat itu Madi kembali mengaktifkan semua pagar diri yang ada di sekitarnya dia. Madi ini bertekad kalau dia nggak mau kalah dengan ilmu yang dikirimkan kepada dia sebelum dia tahu orang yang berusaha mencelakai dia itu siapa. Dan beberapa bulan berlalu, Madi mulai merasa bahwa serangan-serangan yang dikirimkan kepada dirinya itu terasa semakin berat. Kayak semakin berlapis-lapis layernya, semakin hitam. Bahkan beberapa kali Madi ini sampai sempat hampir kehilangan kontrolnya untuk melakukan perlindungan diri. Jadi serangan yang datang sama dia tuh kayak nggak kenal waktu gitu loh. Jadi kayak Madi ini sampai istirahat pun nggak bisa. Dan memang Madi ini sempat melakukan beberapa kali perlawanan terhadap ilmu yang dia rasakan datang kepada dia. Dan dari ceritanya The John kita tentu tahu bahwasanya serangan balik yang dikirimkan oleh Madi pada saat itu sempat membuat The John dan kawan-kawannya ngerasa kelimpungan juga. Jadi memang energi clash yang terjadi di antara mereka berdua ini bukan energi yang main-main. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Madi ini lama-lama kayak ngerasa penasaran juga kan. Maksudnya kayak sekali dua kali orang tersebut nggak bisa nembus pertahanan saya. Tapi kenapa orang tersebut kayak masih bersikeras untuk berusaha menyerang saya? Karena pada saat itu Madi ngerasa dia nggak. Karena pada saat itu Madi kan nggak ngerasa habis melakukan sebuah kesalahan dong. Jadilah pada saat itu secara diam-diam Madi ini mulai mencari tahu siapa sebenarnya orang yang berusaha untuk menyerang dia secara gaib. Dan akhirnya ketika Madi ini mulai aktif untuk mencari tahu di sekitar lingkungannya siapa sih sebenarnya orang yang sekiranya memiliki potensi untuk memberikan serangan gaib tersebut kepada diri Madi, pada saat itulah akhirnya beberapa orang yang bekerja di bawah naungannya Madi waktu itu ya, yang juga mengenal sosok The John,
Pada saat itu ceritalah mereka ini kepada Madi, bahwa di beberapa kesempatan ketika De Jong ini kebetulan melewati proyek-proyek yang sedang dipegang oleh Madi, biasanya De Jong ini akan berhenti kemudian dengan nada yang tinggi, dia bilang kepada para pekerjanya Madi untuk menyampaikan kepada Madi bahwa De Jong ini sedang mencari di mana keberadaan Madi. Bahkan De Jong juga meminta agar salamnya pada saat itu disampaikan kepada Madi. Dan dari semua pekerja yang sempat bercerita kepada Madi waktu itu, hampir dari mereka semua ini mengatakan bahwa sepertinya waktu itu De Jong ini kayak udah agak stres deh Pak. Sebab memang dari penampilan kan bisa dibilang waktu itu De Jong udah nggak keurus lagi, nggak kayak dulu-dulu. Cara ngomongnya juga berubah, dia suka ngebentak-bentak orang gitu kan. Dari raut wajahnya pun terlihat suram. Dan akhirnya tercetuslah sebuah cerita yang selama ini tidak diketahui oleh Madi karena dia jarang berinteraksi kan dengan pekerja-pekerjanya yang ada di bawah. Jadi pada saat itu para pekerjanya Madi ini berceritalah kepada Madi bahwa De Jong ini kehilangan putrinya. Putrinya ini sudah lama menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Dan gosip yang beredar mengatakan bahwa sepertinya putri dari De Jong yang kembar tersebut menjadi salah satu korban penculikan random yang kemudian dijadikan tumbal. Dan kata Madi ketika dia mendengarkan cerita tersebut, perasaannya tuh kayak langsung gak enak. Gak tahu kenapa tiba-tiba saja dia punya feeling kalau sepertinya kemarahan De Jong kepada diri Madi itu memang memiliki sebuah alasan. Hanya saja memang sampai di titik tersebut Madi ini belum sadar alasannya apa. Dan kalian harus membayangkan situasinya pada saat itu ya. Ketika para pekerjanya Madi ini kayak lagi cerita-cerita gitu tentang anaknya De Jong. Pada saat itu kan Madi cuma diem aja ngedengerin dengan perasaan yang udah gak enak. Nah pada saat itulah para pekerjanya Madi ini sempat bilang, kok bisa ya anak-anak Belanda ikut menjadi korban penculikan random dan dijadikan tumbal. Apalagi pada saat itu anak yang dijadikan tumbal adalah anak dari keluarga yang berada, which is keluarganya De Jong. Kok bisa? Kok berani? Aksesnya dari mana? Dan waktu itulah kata Madi, segala sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam dirinya akhirnya menemukan jawaban. Dan di hari itu juga, di sore harinya ya, ketika pekerjaan Madi ini sudah selesai dilakukan, pada saat itu Madi ini berkunjung ke sebuah kawasan pemukiman kumuh yang memang biasanya sering dijadikan para eksekutor-eksekutor yang berhubungan langsung dengan hal-hal penculikan random tersebut tinggal. Karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa mandor-mandor utama seperti Madi memang memiliki hubungan secara langsung dengan orang-orang semacam itu. Jadi Madi ini datanglah ke sana. Dia mencari 2 orang eksekutor yang sebelumnya sempat dia ajak bicara. Dan ketika orang tersebut ketemu, Madi langsung bertanya, apakah pada saat itu rencana yang diminta oleh Madi untuk dibatalkan, betul-betul dibatalkan atau tidak. Dan waktu itu suasananya sempat chaos loh. Jadi Madi ini kayak hampir berusaha ngajak 2 orang tersebut itu ribut. Bayangin ya, orang yang udah lumayan sepuh katakanlah, dia sendirian di sana, sementara ada beberapa orang eksekutor lainnya yang berkumpul. Madi ini nggak ada rasa takut-takutnya. Dia hampir bertengkar dengan 2 eksekutor tadi. Tapi karena memang waktu itu secara status sosial Madi ini bisa dikatakan cukup terpandang di sana, jadi memang tidak ada satu orang pun dari eksekutor tadi yang berani untuk mengusik keberadaannya Madi. Dan pada saat itulah akhirnya 2 eksekutor tadi mengakui kepada Madi bahwa ketika Madi ini sudah berpamitan pergi untuk bekerja, pada saat itu kan posisinya 2 eksekutor tadi kan masih berada di kawasan rumahnya Madi ya. Nah waktu itulah Ani yang sempat menemani Madi itu kembali memanggil 2 eksekutor tadi untuk masuk ke dalam rumah. Jadi pada saat itu Ani kembali mengajak mereka bicara. Dan 2 eksekutor tadi mengatakan kepada Madi bahwa Anilah yang sudah meminta kedua eksekutor tadi untuk tetap menjalankan rencana penculikan terhadap Berta dan Berti itu tetap dilanjutkan. Jadi tidak dibatalkan seperti yang diinginkan oleh Madi. Dan pada saat itu Ani memang meminta 2 eksekutor tadi untuk tetap melakukan rencana tersebut tanpa sepengetahuannya Madi. Jadi kayak diem-diem gitulah, toh Madi juga nggak akan tahu gitu. Bahkan pada saat itu Ani juga memberikan sejumlah uang lagi sebagai tambahan kepada 2 eksekutor tersebut supaya mereka mau menjalankan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalian sudah jelas ya, apa yang kemudian menjadi alasan pada saat itu penculikan random yang terjadi pada Berta dan Berti dan juga eksekusi kepada mereka itu tetap dilakukan. Kalian tahu siapa dalangnya? Kalian tahu sekarang kan?
Dan pada saat itu dua eksekutor tadi juga bercerita kepada Madi bahwa Ani memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan hal apapun kepada Berta dan Berti setelah mereka diculik. Terserah kalian mau melakukan apa sama anak itu, yang jelas supaya anak itu nantinya nggak akan bisa pulang lagi ke rumah. Karena nantinya kalau Berta dan Berti bisa kembali pulang ke rumah, takutnya mereka ini ngadu sama The John. Jadilah pada saat itu dua eksekutor tadi berpikir kan, kalau misalkan kita cuma culik dua anak tersebut terus kita nggak apa-apain, terus mereka bisa kabur pulang ke rumah, mereka ngadu, bapaknya ngelapor ke polisi, abislah kita gitu. Karena kan The John punya bukti kalau begitu caranya. Jadilah pada saat itu akhirnya diputuskan bahwa Berta dan Berti diikut sertakan ke dalam rombongan anak-anak yang memang sudah siap untuk dieksekusi dan dijadikan tumbal. Dan ketika Madi mendengar kenyataan tersebut, nangis Madi. Jadi di dalam residual memorinya pada saat itu Madi langsung jatuh di atas tanah. Dia nangis sesenggukan. Karena pada saat itu, saya juga nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba saja Madi ini kayak sisi sentimentalnya itu kayak kembali keluar dari dalam dirinya. Dia jadi kembali membayangkan masa-masa kecilnya Berta dan Berti pada saat itu. Ketika pertama kali Madi ini datang ke rumahnya The John sebagai sahabatnya The John gitu kan. Ketika Madi ini memberikan hadiah setiap kali dia datang ke rumahnya The John untuk Berta dan Berti. Dan di antara beberapa momen-momen tersebut, Madi juga teringat ketika Berta dan Berti ini sempat memeluk Madi karena ngerasa senang mereka sudah diberikan hadiah yang bagus oleh Madi. Jadi bisa dibilang pada saat itu Madi ini menyadari kalau dia ini sebenarnya sangat sayang sama Berta dan Berti. Jadi selama ini Madi hanya melihat sosok Berta dan Berti sebagai sesuatu yang bagi dia menjengkelkan, tapi sebetulnya ketika dia rasakan di dalam hati, dia itu sayang. Dia hanya iri karena dia nggak bisa punya anak-anak seperti Berta dan Berti. Dan yang paling sedihnya lagi adalah ketika Madi nangis. Kemudian orang-orang eksekutor yang dikenal oleh Madi pada saat itu cuma bisa diem aja kan sambil ngeliatin Madi nangis sendirian di situ. Secara tidak sengaja Madi ini ngeliat ada dua sepeda milik Berta dan Berti yang lambruk di atas tanah. Jadi pada saat itu Madi itu kayak ngerasa sepedanya ada di sini, tapi anak-anaknya udah nggak ada. Dan semua itu karena saya. Semua itu karena istri saya. Semua itu karena ulah kami. Dan secara singkat, para eksekutor tersebut menceritakan kepada Madi bahwa waktu itu setelah Ani sudah selesai memberikan instruksi kepada mereka untuk tetap menjalankan rencana tersebut, dua eksekutor tadi itu sengaja mengintai Berta dan Berti itu kurang lebih 2 hari di depan rumahnya mereka. Hingga kemudian di hari yang kedua ada satu kesempatan yang datang ketika mereka ini melihat Berta dan Berti keluar dari dalam rumah mereka sambil main sepeda kan. Akhirnya pada saat itu para eksekutor tadi menghubungi teman mereka yang lain supaya mereka juga ikut datang membantu mereka ketika mereka ini melakukan penculikan terhadap Berta dan Berti. Dan ketika kemudian Berta dan Berti ini dibawa ke sebuah bangunan yang biasa yang memang dipakai untuk mengeksekusi, pada saat itu ada beberapa teman dari eksekutor tersebut yang memutuskan untuk membawa sepeda mereka ini kembali ke markasnya mereka. Jadi ke tempat pemukiman, tempat di mana mereka ini tinggal. Dan sepeda itu rencananya akan dipreteli satu persatu bagiannya supaya nanti besinya bisa dijual. Dan pada saat itulah kata Madi, dia mulai menyadari kenapa selama ini The John terlihat sangat membenci Madi. Pada akhirnya Madi bisa mengetahui semua alasan dari hal tersebut. Lalu yang akan menjadi pertanyaan adalah, apa yang Madi lakukan kepada Ani setelah Madi mengetahui apa hal yang sebenarnya terjadi? Jadi secara kronologi yang ingin saya gambarkan kepada kalian adalah, ketika kemudian Madi ini pulang ke rumah, dia tidak langsung melabrak Ani, meskipun pada saat itu Ani juga ada di rumah. Hal pertama yang dilakukan oleh Madi pada saat itu adalah menenangkan dirinya sendiri di dalam ruangan kerjanya. Di dalam ruangan kerja tersebut, Madi sempat menangis lagi beberapa saat, sampai akhirnya entah kenapa, Madi ini memiliki keinginan untuk berhadapan secara langsung dengan sosok Ani. Jadi pada saat mencari Ani, waktu itu Madi menemukan Ani ini sedang tidur siang dengan santainya tanpa beban di dalam kamarnya mereka. Dan pada saat itu yang terlihat dari residual memorinya Madi adalah dia mencekik lehernya Ani dengan sangat kencang selama beberapa detik. Dan waktu itu yang terlihat dari residual memorinya Madi yang merekam bagaimana ekspresi wajahnya Ani ya. Ani ini sempat megap-megap sebentar sambil berusaha untuk melepaskan tangannya Madi. Dan karena memang pada saat itu Madi tidak punya rencana sama sekali untuk menghabisi Ani dengan cara seperti itu, pada akhirnya Madi melepaskan tangannya dari lehernya Ani. Ani yang pada saat itu memang belum tahu apa yang menjadi alasan kemarahannya Madi, tentu saja sempat marah kan kepada Madi. Kamu apa-apaan sih kok kayak gitu sama istri sendiri, bla 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 bla.
kayak gitu. Dan pada saat itu hal yang dilakukan oleh Madi adalah menampar wajahnya Ani beberapa kali dengan sangat kencang. Waktu itu saya sempat melihat kulit pipinya Ani itu sampai berubah menjadi merah ketika habis ditampar oleh Madi beberapa kali. Dan sempat terjadi pertengkaran yang luar biasa hebat di sana. Jadi kalian harus bayangkan pada saat itu Ani dan Madi bertengkar benar-benar main fisik. Jadi pada saat itu baik Madi maupun Ani sama-sama saling melemparkan barang. Kemudian mereka saling menendang, kemudian mereka saling memukul. Pokoknya mereka benar-benar melampiaskan kemarahan mereka saat itu. Dan jujur saja pada saat itu untuk pertama kalinya saya melihat sosok Madi ini benar-benar marah terhadap seseorang. Jadi marahnya tuh kayak benar-benar nakutin. Tapi anehnya pada saat itu Ani sama sekali nggak kelihatan takut sama suaminya sendiri. Ada satu momen ketika pertengkaran tersebut terjadi, waktu itu posisinya Madi lagi berhasil untuk menarik rambutnya Ani kan, karena Ani selama ini berusaha untuk ninju, berusaha untuk nendang. Dan pada saat itulah akhirnya Madi mempertanyakan kepada Ani apa yang menjadi alasan Ani menganulir semua keputusan yang sudah diberikan oleh Madi kepada 2 eksekutor yang dia bayar. Kenapa Ani melarang mereka untuk menggagalkan rencana tersebut? Dan pada saat itulah Ani memang sempat terlihat kaget dengan pertanyaan yang diberikan oleh Madi. Sepertinya dia nggak menyangka kalau misalkan akhirnya Madi bisa mengetahui hal tersebut. Tapi kemudian dengan secara manipulatif sekali, Ani ini memberikan sebuah jawaban kepada Madi. Bahwa sebenarnya dia yakin jauh di dalam hatinya Madi itu kepengen rencana tersebut itu nggak gagal. Madi itu cuman kayak ngerasa takut bersalah doang, makanya digagalin tuh rencana. Padahal sebetulnya Madi itu tetap kepengen rencana itu bisa berjalan. Jadi Ani ini seperti ingin membela dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya tuh sudah membantu Madi untuk mengambil keputusan yang tepat. Harusnya Madi ini berterima kasih kepada Ani, bukan mukulin. Dan karena pada saat itu yang saya rasakan dari perasaannya Madi adalah sebuah perasaan hampa. Dia kayak ngerasa percuma juga ribut sama Ani karena nggak akan bisa ditemukan jalan keluarnya. Akhirnya pada saat itu Madi memutuskan untuk keluar dari rumahnya sebentar. Kayak sekedar cari angin doang lah untuk menenangkan dirinya. Dan ketika keluar dari rumahnya pada saat itu, lokasi yang dituju oleh Madi adalah jembatan yang menjadi salah satu proyek yang waktu itu sedang dia pegang. Yang konon menurut cerita dari para eksekutor yang waktu itu dia tanyakan menjadi tempat di mana kepalanya Berta dan Berti ditanam sebagai tumbal. Jadi waktu itu Madi mendatangi jembatan tersebut tapi dia tidak turun ya. Dia hanya berdiam diri di dalam mobilnya sambil menangis. Jadi dia tuh kayak ngerasa betul-betul bersalah aja gitu. Dia kayak baru menyadari bahwa setelah itu dia nggak akan bisa lagi ngelihat sosok Berta dan Berti bermain di depan dia. Dan pada saat itu Madi bilang, dia mulai merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya masuk akal. Bahwa selama ini orang-orang selalu merasa Dejon ini menyimpan dendam dan amarah yang sangat besar kepada Madi. Dan pada saat itu Madi baru menyadari bahwa sepertinya orang yang berusaha untuk menyerang Madi secara gaib itu adalah Dejon. Madi sendiri juga nggak tahu bagaimana Dejon pada saat itu bisa mendapatkan akses ilmu yang begitu besar sampai bisa membuat Madi ini secara pertahanan sempat goyah. Tapi yang jelas Madi percaya bahwa ilmu tersebut yang ngirim itu memang Dejon. Karena pada saat itu Madi juga bisa memaklumi mengapa Dejon memilih cara seperti itu. Karena memang kalau misalkan Dejon harus menyerang Madi secara fisik, Dejon akan mengalami kesulitan. Karena seperti yang kita ketahui, Madi adalah orang yang terpandang di sana. Madi memiliki banyak backingan. Bukan hanya sekedar dari bos-bos proyek saja yang memiliki proyek pada saat itu, tapi juga pihak-pihak berwenang yang memang sudah bekerja sama dengan proyek pembangunan yang sedang mereka jalani pada saat itu. Jadi memang kalau misalkan dipikirkan secara logika, Dejon nggak bisa bergerak kemana-mana kalau ingin membalaskan dendam kepada Madi. Jadi Madi betul-betul paham dan memaklumi kenapa pada akhirnya Dejon ini memilih cara gaib untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Madi. Dan Madi juga memaklumi bahwa Dejon berhak untuk merasa marah setelah apa yang terjadi kepada sepasang putri kembarnya. Dan sampai di titik ini sebenarnya beberapa kali Madi masih berusaha untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan gaib yang dikirimkan oleh Dejon kepada dia. Jadi Madi ini sempat melakukan beberapa kali perlawanan lah gitu ya. Sampai akhirnya kemudian Madi ini lama-kelamaan kayak ngerasa capek dengan itu semua. Madi juga ngerasa kayak semua yang dia lakukan ujung-ujungnya bakal sia-sia. Ibaratnya pada saat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Ada satu sisi di dalam dirinya Madi yang mulai merasa bahwa pada usianya saat itu,
Madi ini kayak sudah sampai pada batas usia yang dia tidak bisa lagi mengharapkan hal apapun terjadi di dalam hidupnya. Maksudnya kayak untuk punya anak, ya dia juga udah ngerasa ketuaan gitu kan. Kemudian untuk masalah karir, dia juga ngerasa kayak dia sudah mendapatkan semuanya, jadi dia kayak udah gak ada tantangan hidup lagi. Dan semua hal yang dia kumpulkan nantinya juga nggak akan ada yang bisa mewariskan, jadi percuma juga. Apalagi pada saat itu Madi juga merasa bahwa rumah tangganya dengan Ani tidak berjalan seperti apa yang dia harapkan. Jadi pada saat itu memang kehidupannya Madi ini dirasa seperti kosong, seperti hampa. Bahkan di dalam komunikasi kami pun Madi sempat berpendapat bahwa jikapun pada saat itu apa yang terjadi pada John itu terjadi pada dirinya Madi, mungkin Madi juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh John. Bahkan mungkin jauh lebih parah. Jadi memang di minggu tersebut, di minggu terakhir sebelum akhirnya Madi ini meninggal dunia, Madi ini memutuskan untuk melepaskan semua pagar diri yang selama ini dia pertahankan. Madi ini sudah benar-benar merasa capek, ngerasa lelah, dia bosan untuk terus-menerus bersembunyi, mempertahankan dirinya sendiri dari kemarahan yang dirasakan oleh John. Jadi pada saat itu Madi berpikir kalau memang dia ditakdirkan untuk meninggal dunia karena serangan yang dikirimkan oleh John, ya maka itu adalah takdirnya. Jadi memang pada minggu tersebut bisa dibilang Madi ini mengosongkan dirinya sendiri dari segala ilmu yang dia punya. Dia menonaktifkan semua ilmu kanuragan yang ada di dalam dirinya dan dia memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan memang selama 1 minggu tersebut Madi benar-benar merasakan serangan yang dikirimkan oleh John itu bertubi-tubi datang kepada dia. Jadi pada saat itu Madi ini sering merasakan jantungnya kayak diremas-remas gitu ya. Kayak ada energi hitam yang sangat pekat itu kayak berusaha untuk mendorong bagian belakang dari kepalanya Madi. Jadi memang sakitnya itu luar biasa. Dan terkadang secara mendadak ketika Madi ini sedang bekerja atau melakukan sebuah aktivitas, itu tiba-tiba saja akan ada kayak darah yang mengalir dari hidungnya Madi. Bahkan beberapa hari sebelum Madi ini meninggal dunia, Madi ini muntah darah beberapa kali secara tiba-tiba. Tapi meskipun memang serangan yang datang kepada Madi ini sudah bertubi-tubi masuknya, pada saat itu Madi tetap bertekad bahwa dia tidak ingin lagi untuk melakukan pertahanan terhadap dirinya sendiri. Bahkan di masa-masa tersebut, yang nampak dari residual memorinya Madi adalah dia sudah sempat berpamitan dengan khodam yang selama ini menjaga dia. Dan secara khusus pula Madi meminta kepada seluruh ilmu yang selama ini menjaga dirinya sendiri, gitulah ya, secara spiritual. Madi ini meminta agar mereka berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan yang datang kepada dirinya Madi. Karena pada saat itu Madi cuma pengen semuanya bisa selesai dengan cepat. Kalaupun dia memang harus meninggal karena serangan tersebut, Madi ingin meninggal dengan damai. Karena memang sedikit banyaknya rasa bersalah yang dia rasakan setelah Berta dan Berti meninggal dengan cara seperti itu, membuat Madi ini kayak ngerasa ya betul-betul harus menebus semua dosa-dosanya aja gitu. Dan ya pada akhirnya di hari ke-6 setelah Madi memutuskan untuk melepas semua atribut kanuragan yang ada di dalam dirinya sendiri, pada saat itu Madi meninggal dunia. Jadi Madi sempat bertahan selama 6 hari dari serangannya John kan. Hingga akhirnya di suatu pagi ketika Madi ini sedang bersiap untuk berangkat kerja. Pada saat itu memang secara fisik badannya udah nggak sehat lagi seperti dulu. Tiba-tiba saja Madi ini ditemukan kejang-kejang di teras rumahnya. Karena pada saat itu Madi bilang dia merasa jantungnya tuh kayak diremas oleh sesuatu yang tajam. Hingga akhirnya dia muntah darah. Dan di sanalah akhirnya residual memorinya Madi ini berhenti merekam. Madi meninggal dunia di sana. Dan sampai di sinilah akhir kisah dari sosok bernama Madi. Kita mungkin awalnya tergiring dengan opini sinopsis yang sempat saya berikan di dalam postingan saya tentang sosoknya Madi dan juga Ani beberapa waktu yang lalu. Mungkin banyak di antara kita yang percaya bahwa semua rentetan kasus ini awalnya bermula dari diri Madi. Tapi akhirnya setelah kita mendengarkan cerita ini dari berbagai point of view yang berbeda, akhirnya kita bisa pahamkan bahwa sebuah masalah itu bisa terjadi ketika semua pihak memang berusaha untuk mencari masalah. Coba aja ada salah satu di antara mereka yang berusaha untuk menarik diri, untuk nggak mau bikin masalah dengan yang lainnya, mungkin permasalahan tersebut nggak akan pernah terjadi. Tapi itulah hidup ya, terkadang kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita sesali. Itulah kenapa saya selalu bilang kepada kalian bahwa cerita-cerita mereka yang sudah tiada itu sebenarnya bisa mengandung pembelajaran yang sangat penting sekali buat kita. Karena kita tidak perlu mengalami hal tersebut lebih dulu, tapi kita sudah bisa mempelajarinya.
Jadi terlepas kalian mau percaya atau tidak dengan keberadaan residual energi The John, Berta Berti, Pak Martin, Pak Madi, Adi Eko dan Siti, itu terserah kalian. Tapi saya sangat berharap bahwasanya pembelajaran yang terkandung di dalam cerita mereka masing-masing bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan, supaya nantinya ke depan kita bisa hidup dengan taraf yang jauh lebih baik. Baik itu dari segi emosional, dari segi pengambilan keputusan. Karena kalian harus ingat bahwa segala keputusan yang sudah kita ambil di dalam hidup, kita nggak bisa menghapus hal tersebut dan mengulanginya lagi dari awal. Dan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Madi, mungkin hampir mirip dengan The John kemarin ya. Kalau misalkan The John kan perasaan marah yang ditumpuk menjadi dendam. Kalau misalkan di ceritanya Madi ini lebih ke spesifik rasa iri yang lama-lama kita pendam dan berubah menjadi benci. Dari kisahnya Madi kita harus ingat, kita nggak perlu iri sama orang, apalagi sampai berubah menjadi benci. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu adalah porsi yang pas, porsi yang cocok untuk kita sebagai manusia dan dinilai oleh Tuhan. Karena saya nggak akan capek-capek bilang sama kalian, kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana, kita nggak pernah tahu akhir yang akan kita dapatkan nanti itu seperti apa. Jadi selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik, selalu berusaha untuk berpikir yang baik, dan jangan pernah berusaha untuk menumpuk kemarahan atau menumpuk kebencian di dalam hati kita. Kita mungkin nggak akan pernah sadar bahwasanya keputusan yang kita ambil ketika kita sedang marah itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan orang lain, akan mengacaukan kehidupan orang lain, padahal kita sendiri nggak sengaja, padahal kita sendiri juga nggak bermaksud seperti itu. Jadi memang sefatal itu rasa emosi seperti benci, dendam, marah, iri bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Dan kisah kehidupannya The John dan Madi ini menjadi salah satu bukti yang cukup mengerikan yang seharusnya bisa membuat kita sebagai manusia itu sadar. Dan pembelajaran kedua yang gak kalah pentingnya dari ceritanya Madi adalah kalian harus memilih pasangan hidup yang bisa membawa kalian ke jalan yang lebih benar, guys. Jangan asal-asalan pilih pasangan hidup. Jangan memilih pasangan hidup hanya karena perasaan egois kalian saja, ketimbang saya nggak laku-laku. Karena memang sepengaruh itu loh pasangan hidup kita terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup. Meskipun memang banyak orang yang bilang bahwasanya jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi sampai saat ini saya masih percaya bahwa yang namanya pasangan itu harus membawa cermin mereka masing-masing supaya kita bisa saling menyesuaikan diri dengan pasangannya kita. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, setelah selesai kasusnya The John dan juga Madi ini, kemungkinan besar nantinya saya akan membahas Mbak Hujan terlebih dahulu ya. Dan setelah kisah Mbak Hujan selesai, saya akan menyisipkan satu cerita rekam misteri, karena kasihan email juga sudah numpuk guys, mereka minta untuk diceritakan. Barulah nantinya kemungkinan kalau misalkan kita ada kesempatan lain, saya sehat, kesempatan ada, kita akan membahas tentang sosok Ani. Karena memang sebenarnya sosok Ani ini juga nggak terlalu penting untuk diceritakan, karena sedikit banyaknya kisahnya Ani ini sudah terlihat di ceritanya Berta dan Berti, di ceritanya Pak Madi juga yang barusan ini. Jadi diceritakan ataupun tidak, sosok Ani ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh penting juga dengan kasus yang terjadi di dalam kisahnya The John dan juga Madi. Oke lah, sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. Saya ingin istirahat sebentar, kalian juga istirahat. Sehat selalu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.